5461. Juga, apa itu pohon besi ciptaan? Apakah itu harta alam kosmik klan surgawi? Itu benar-benar perlu dikandung dengan daging dan darah. Luming memikirkannya, merasa bahwa dia tahu banyak rahasia inti. Tetapi ambiguitas dan ketidakjelasan membuatnya tidak nyaman. Dia memutuskan untuk mengikuti dan melihat-lihat. Luming menahan auranya dan mengikutinya dari kejauhan. Selama jaraknya cukup jauh, bahkan 6 penjahat yang patah hati dengan rasa semangat yang tajam tidak akan bisa mendeteksinya. Luming tidak berniat melakukan apapun terhadap orang-orang ini, meskipun hadiah untuk memenggal kepala roh-roh jahat itu mungkin menggoda. Namun, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin tidak dapat menangani 6 kejahatan jahat dari klan Huang Tian. Ditambah dengan master lain, dia mungkin akan kalah, bahkan dengan bola. Beberapa jam kemudian, orang-orang dari klan Huang Tian melambat dan akhirnya berhenti di sebuah bukit. Aura berkumpul, seperti batu, tersembunyi di bukit. Luming tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Luming berbalik, menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, dan melihat ke depan. Pertama-tama, sebuah pohon raksasa menarik perhatiannya. Ini adalah pohon besi, besar. Di antara dahan-dahan pohon besi itu terdapat buah yang berwarna merah darah dan jernih seukuran kepalan tangan bayi. Apakah ini pohon besi ciptaan? Hati Luming tergerak. Terlihat ada 7 orang yang duduk bersila di sekitar pohon besi. Salah satunya adalah Chang Tianxia. Hati kudus Huang Tian dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk bergerak, dan mereka masih mengamati secara rahasia. Jelas, mereka sangat berhati-hati, takut trik, dan diam-diam mengamati. Secara alami, Luming tidak akan keluar untuk mengingatkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Dapat dilihat bahwa pohon besi selalu bersinar, dan buah berwarna darah tampaknya sedikit lebih besar. Pada saat ini, Huang Tian Shengxin dan yang lainnya sedang berdiskusi secara rahasia melalui transmisi suara. Orang-orang dari klan surgawi, mengapa mereka tidak berkeliling dan berburu makhluk lain, bukankah itu lebih cepat? Kurasa mereka memiliki terlalu sedikit tenaga kerja. Mereka meninggalkan pohon besi karena takut ditempati oleh orang lain, jadi mereka tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pohon besi ciptaan dapat menarik daging dan jiwa bahkan dari jauh, tetapi kecepatan memelihara buah kristal darah sedikit lebih lambat. Itu benar. Kupikir ada orang lain yang berburu, tapi mereka tidak muncul selama 2 hari. Sepertinya hanya ada orang ini. Haruskah kita melakukannya? Orang-orang dari klan Huang Tian memandang hati suci Huang Tian satu demi satu. 8 dari mereka, 7 dari klan Chang Tian, jika mereka benar-benar menginginkan pertempuran, hasilnya tidak diketahui, dan hal utama tergantung pada apakah hati suci Huang Tian pasti akan berurusan dengan Chang Tianxia. Kamu bisa melakukannya, kali ini, aku mendapat jimat Raja Peri, yang dapat membantu kotaku membunuh Chang Tianxia. Huang Tian Shengxin berkata dengan dingin. Segel Raja Peri Fu. Yang lain terkejut dan mata mereka berbinar. Sesuai dengan namanya, segel Fu Raja Abadi adalah jenis segel orang kuat tingkat Raja Abadi yang dibentuk oleh jejaknya sendiri. Pada level mereka, segel jimat abadi sejati umumnya tidak berguna. Segel jimat abadi sejati memiliki kekuatan terbatas, mereka baik-baik saja untuk menangani makhluk abadi di bawah 6 bencana, tetapi sangat sulit untuk berurusan dengan makhluk abadi di atas 7 bencana. Kecuali jika keabadian sejati meninggalkan bekas yang dalam, bahkan bekas jiwa. Tetapi umumnya tidak ada makhluk abadi yang akan melakukan itu, karena itu sangat menyakitinya. Faktanya, bahkan jika itu adalah jimat abadi sejati yang normal, kerusakan akan memiliki banyak dampak pada keabadian sejati. Dengan cara yang sama, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi bahkan lebih sedikit diserahkan kepada orang lain. Karena setiap terobosan Raja Abadi sangat sulit. Sulit bagi abadi sejati untuk menerobos, dan Raja Abadi 100 kali lebih sulit untuk ditembus daripada abadi sejati. Ini masih dalam kondisi puncak. Setelah satu rusak, bahkan lebih tidak mungkin untuk ditembus. Semua, Raja Abadi yang kuat, akan selalu menjaga dirinya dalam keadaan puncak, tidak akan memberikan segel jimat Raja Abadi, membagi jejak. Karena sekali tanda itu rusak, Raja Abadi itu sendiri juga akan terpengaruh, sedikit benturan kemungkinan akan membuat mereka mandek selamanya dan sulit untuk ditembus. Kecuali itu adalah jenis yang terbentang datar dan tidak pernah ingin menerobos, itu tidak akan peduli. Namun, siapa yang bisa menerobos ke alam Raja Peri, mana yang bukan penjahat yang tiada tarannya, dan mana yang merupakan penjahat tak tertandingi yang bukan generasi dengan hati yang lebih tinggi dari langit, bagaimana Anda bisa rela membiarkan diri Anda berhenti? Karena itu, jimat Raja Abadi akan diberikan, sangat jarang. Di mata Raja-Raja Abadi itu, kehidupan dan kematian seorang Tianjiao muda tidak signifikan dibandingkan dengan terobosan mereka sendiri.
Ini menunjukkan betapa jarangnya hati kudus Huang Tian memiliki segel Raja Peri Fu di tangannya. Jangan senang terlalu dini. Orang yang memberi Raja Peri Fu Xuan pergi, hanya meninggalkan beberapa jejak. Ini akan berdampak paling kecil padanya, jadi kekuatannya juga terbatas. Itu tidak bisa ditangani. Abadi yang sebenarnya, tetapi paling banyak dapat membantu saya. Itu hanya membunuh Chang Tianxia. Kata hati kudus Huang Tian. Cukup, Tuan Hati Kudus, beri perintah. Yang lain mengangguk. Kalau begitu, tembak. Mengikuti perintah hati kudus Huang Tian, 8 tuan dari klan Huang Tian bergegas keluar seperti lampu listrik dan membantai mereka yang menargetkan klan Chang Tian. Chang Tianxia memiliki kesadaran yang tajam, dan dia menyadarinya dalam sekejap, dan dia berbisik, serangan musuh, siap untuk bertemu musuh. Hah! Chang Tianxia menyerbu untuk menemui hati kudus Huang Tian. Keduanya adalah yang tercepat, seperti dua pita bertabrakan di udara. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Hati suci Huang Tian, itu adalah kamu, dan kamu ingin bersaing untuk pohon besi ciptaan, dan hari ini aku akan menggunakanmu untuk mengandung pohon besi ciptaan. Suara dingin Chang Tianxia terdengar. Kalimat terakhir adalah apa yang ingin saya berikan kepada Anda. Huang Tian Shengxin mencibir sebagai tanggapan. Pada saat ini, anggota lain dari klan Huang Tian dan klan Chang Tian sudah bertarung bersama. Dengan perbedaan jumlah 1 orang, klan Chang Tian sedikit melawan arah angin dan berkumpul bersama, fokus pada pertahanan. Hanya saja ada perbedaan 1 orang, dan perbedaan kekuatan tempur tidak terlalu besar. Tidak mudah untuk mengatakan menang atau kalah. Yang utama adalah melihat pertempuran antara Chang Tianxia dan Huang Tian Sekret Jantung. Siapapun yang menang akan menentukan jalannya pertempuran. Bintang Tu. Chang Tianxia minum, dan begitu dia menembaknya, dia menggunakan sutra pedang Xingtu, salah satu dari 6 sutra pedang abadi terkuat. Cahaya pedang meledak, bintang besar jatuh, dan pemandangan itu menakutkan, seolah-olah langit berbintang hancur. Pada saat ini, Xingtu Jianjing sepenuhnya didesak, yang berkali-kali lebih menakutkan daripada ketika dia melawan Luming sebelumnya. Lagi pula, pada saat itu, Chang Tianxia sedang menekan basis kultivasi di 8 kesengsaraan kuasa immortal, dan sulit untuk benar-benar mengerahkan kekuatan kitab suci pedang Xingtu. Tinju jantung caotik. Apa yang digunakan oleh hati kudus Huang Tian bukanlah pisau, tetapi satu set pukulan. Tinju meledak, dan kekosongan bergetar, menyebabkan jantung orang-orang berdetak lebih kencang. Ini adalah metode serangan ganda fisik dan jiwa, kekuatannya sangat menakjubkan, melawan langit dan musim panas Xingtu Jianjing, itu tidak akan jatuh ke angin sama sekali. Dalam sekejap mata, keduanya menghadapi lusinan gerakan. Dapat dilihat bahwa ada sumber kekuatan yang kuat yang menembus tubuh kedua orang itu, dalam kekuatan sumbernya, ada rune aneh yang terjalin, membuat kekuatan sumber mereka sangat kuat. 5462. Chang Tianxia dan Huang Tian Secret Heart bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap mata mereka mencapai 100 gerakan. Teknik surgawi. Huang Tiansu. Keduanya menggunakan kartu truf mereka hampir bersamaan, dan Huang Tiansu dan Chang Tiansu beredar, dan lautan alam semesta yin dan yang muncul. Dua lautan kosmik mengandung kekuatan yang menakutkan, saling menekan dan berhadapan dalam kehampaan, mengguncang langit dan bumi. Selain itu, sesosok muncul dari masing-masing dari dua lautan kosmik. Sosok yang muncul dari laut alam semesta yin adalah seorang wanita. Dan sosok yang muncul dari laut yang universe adalah seorang pria. Kedua sosok itu mengulurkan telapak tangan mereka untuk saling membombardir, dan raungan horor meletus, dan dunia dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Seolah-olah benar-benar ada dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang saling bertarung. Alam semesta yin dan yang membentuk konfrontasi, dan pertempuran sengit antara Chang Tianxia dan hati kudus Huang Tian berlanjut di bawah alam semesta. Keduanya masih belum memutuskan hasilnya. Pada saat ini, hati kudus Huang Tian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan segel jimat terbang keluar. Napas horor menyebar, segel Fu bersinar, dan sosok kabur muncul. Wajah Chang Tianxia berubah dengan liar, dan dia berseru, segel Raja Fu abadi. Sosok Raja Peri Fu Xuan berjalan keluar, memegang pisau perang, menebas ke arah Chang Tianxia. Chang Tianxia buru-buru menolak, dan dengan suara, sosok Chang Tianxia mundur dengan keras, dan lengannya sedikit bergetar. Namun, dia tidak terkejut dan bersukacita. Karena kekuatan jimat Raja Abadi ini tidak sekuat yang dia bayangkan, itu tidak membunuh yang abadi, dan kekuatan serangannya lebih rendah daripada yang abadi. Di bawah keabadian sejati, dia tidak takut. Untuk sesaat barusan, dia benar-benar ketakutan, takut dibunuh oleh Raja Abadi Fu Xuan.
Hati suci Huangtian mampu menghasilkan segel jimat abadi sejati, yang benar-benar di luar dugaannya. Belum menembak. Segera setelah itu, Chang Tianxia mengeluarkan geraman rendah. Hati kudus Huangtian tiba-tiba tenggelam, dan perasaan tidak menyenangkan muncul. Di bawah pohon besi penciptaan, rune tiba-tiba terisi, dan 8 sosok muncul. Itu adalah Chang Tianliusa dan yang lainnya. Formasi tersembunyi, itu tidak baik, itu dalam penyergapan, mundur dengan cepat. Hati suci Huangtian meraung, dan segera mengerti bahwa dia berada di tengah-tengah trik. Chang Tianliusa dan yang lainnya menggunakan formasi tersembunyi untuk bersembunyi di bawah pohon besi ciptaan. Dia khawatir tentang ini sebelumnya, jadi dia diam-diam mengamati selama 2 hari, dan dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa selama 2 hari sebelum dia mengambil tindakan. Ini hanya bisa disalahkan padanya, dia takut ditemukan oleh Chang Tianxia, jadi dia bersembunyi jauh pada awalnya. Dengan cara ini, meskipun mereka tidak akan ditemukan oleh Chang Tianxia, pada gilirannya, mereka tidak akan dapat menemukan Chang Tianliusa dan yang lainnya. Setelah perang pecah kemudian, mereka semua fokus untuk berurusan dengan musuh mereka, dan mereka tidak punya niat untuk mengamati sekeliling mereka. Pada saat ini, sudah terlambat untuk pensiun. Chang Tianliusa melangkah keluar 1 langkah, pedang perang terpotong, dan langit penuh cahaya pedang menyelimuti hati suci Huangtian. 7 orang lainnya bergegas membunuh orang lain yang ingin klan Huangtian. Brengsek. Hati suci Huangtian meraung, bertarung dengan seluruh kekuatannya, mencoba menerobos, tetapi bagaimana mungkin surga Liusa membiarkannya menerobos dengan mudah. Di atas kepala Chang Tianliusa, lautan kosmik juga muncul, dan sesosok pria muncul di dalam, menekan hati suci Huangtian. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, hati suci Huangtian hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dan Chang Tianxia, bertarung dengan segel Raja Perifu, benar-benar mengalahkan segel Raja Perifu dengan mantap. Segel Raja Fu yang abadi ini, jika dibantu oleh hati suci Huangtian, pasti akan dapat memainkan efek ajaib, percaya Chang Tianxia untuk mengepung. Tapi konfrontasi langsung dengan Chang Tianxia sedikit lebih lemah. Chang Tianxia bahkan mengambil waktu untuk menyerang hati suci Huangtian, membuat hati suci Huangtian semakin sulit untuk keluar. Apa? Jeritan terdengar, dan seorang anggota klan Huangtian dikepung dan dibunuh dan jatuh di tempat. Kemudian, saling berteriak naik turun, lagi pula, ada terlalu banyak orang dari klan Huangtian, dan orang-orang terus-menerus dikepung dan dibunuh. Wajah hati kudus Huangtian menjadi semakin suram. Apa yang membuat wajahnya paling jelek adalah cahaya segel Raja Perifu secara bertahap meredup. Bagaimanapun, segel Raja Fu yang abadi memiliki energi yang terbatas, dan pertempuran sengit dengan Chang Tianxia telah menyebabkan konsumsi energi yang serius. Harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa pergi sampai energi segel Fu Raja abadi benar-benar habis. Hati suci Huangtian, gunakan daging dan darahmu untuk mengandung pohon besi untuk keberuntungan hari ini. Suara acuh tak acuh Chang Tianxia terdengar, mencoba untuk mencapai kondisi pikiran hati kudus Huangtian. Hanya karena kamu ingin membunuhku dan bermimpi. Mata Huang Tiansheng menunjukkan warna yang ganas, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan Liusa Surgawi, yang telah terkena beberapa pukulan berturut-turut, mundur lagi dan lagi. Dia putus asa, membakar kekuatan sumbernya. Menolak Chang Tianliusa, hati Huang Tiansheng mundur dengan cepat dan ingin melarikan diri, tetapi Chang Tianliusa memberi kelembutan, napasnya juga membaik, dan kekuatan sumbernya juga terbakar, dan dia sangat putus asa. Membakar kekuatan sumber aslinya, meskipun itu merupakan kerugian besar bagi diri sendiri, selama tugas selesai, leluhur klan surga pasti akan membantu mereka menebus kehilangan. Di sisi lain, Chang Tianxia juga dengan putus asa, pedang memotong salah satu lengan sosok yang diambil oleh Raja Perifuzuan, dan kemudian Xingtu Jiangwang dan Laut Alam Semesta keduanya menekan, dan tanda Raja Abadi yang mengenai sosok itu. Mundur dengan kasar. Kemudian dengan teriakan, pedang langit dan orang-orang musim panas menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang, dan membunuh hati kudus Huangtian. Menghadapi pengepungan kedua tuan, hati suci Huangtian tak terkalahkan, dan cahaya pedang menembus dadanya. Untungnya, tubuh Huang Tiansheng dilengkapi dengan teknik takdir, dan vitalitasnya sangat kuat, di bawah operasi, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Ledakan aku. Hati suci Huangtian meraung, dan jimat Raja Pri meledak dari kecemerlangan yang cerah, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Chang Tianxia dan Chang Tianliusa, memancarkan gelombang yang menakutkan. Raja Abadi Fuzuan, ini akan meledakkan dirinya sendiri. Meniup segel Raja Abadi Fu, jejak yang ditinggalkan oleh Raja Abadi pasti telah menghilang, yang pasti akan berdampak pada Raja Abadi itu.
Tapi sekarang hati kudus Huang Tian tidak bisa menjaganya untuk menyelamatkan hidupnya, paling-paling dia dimarahi oleh Raja Peri. Menghadapi penghancuran diri Raja Peri Fuzuan, Chang Tianliusa dan Chang Tianxia tidak berani gegabah, dan dengan cepat mundur untuk menghindari mereka, dan pada saat yang sama mereka melancarkan serangkaian serangan untuk memblokir mereka. Pada akhirnya, keduanya mundur dengan keras, dan sinar gelombang energi yang menakutkan hampir menembus cahaya tidak berbahaya dari tubuh pelindung mereka, menyebabkan mereka menerima beberapa luka ringan. Tidak hanya itu, tetapi beberapa orang klan surgawi lainnya juga terlibat dan dibunuh oleh seberkas cahaya. 5 penguasa klan surgawi telah jatuh. Bahkan orang-orang dari suku Huang Tian terbunuh secara tidak sengaja. Dan hati kudus Huang Tian mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari sini. Tidak mau pergi. Membunuh. Chang Tianliusa dan Chang Tianxia buru-buru mengejar hati kudus Huang Tian. Dalam proses mengejar mereka, mereka menyerang satu demi satu, melintasi kekosongan, dan menembak hati kudus Huang Tian. Hati kudus Huang Tian melarikan diri dengan segala kekuatan terlepas dari pertahanan. Bahkan jika dia dipukul beberapa kali sesekali, dia mengandalkan pertahanan yang kuat dari seni takdir untuk melawan dengan paksa. Setelah mengejar jarak tertentu, Chang Tianxia dan Chang Tianliusa tidak bisa mengejar Huang Tian Secret Heart, dan mereka hanya bisa menyerah. Teruslah mengejar, untuk satu hal, karena takut bertemu dengan penjahat yang mempesona dari suku Huang Tian lainnya, dan kedua, karena takut pohon besi ciptaan akan ditempati oleh orang lain. 5463. Chang Tianliusa dan Chang Tianxia hanya bisa kembali ke pohon besi ciptaan ketika mereka kembali ke pohon besi ciptaan, semua orang dari klan Huang Tian telah terbunuh. Adapun klan surgawi, kerugiannya tidak sedikit. Awalnya, selain Chang Tianliusa dan Chang Tianxia, klan Chang Tian juga memiliki 13 tuan. Tapi sekarang, hanya ada 7 yang tersisa. 6 orang tewas dalam pertempuran itu. 5 dari mereka sebelumnya dibunuh oleh Raja Abadi Fuzuan yang meledak-ledak dari hati suci Huang Tian, dan 1 dibunuh oleh lawan mati-matian dalam pertempuran dengan klan Huang Tian. Dari 6 orang yang tewas, 4 dari faksi Chang Tianliusa, dan 2 dari faksi Chang Tianxia. Di antara 7 orang yang tersisa, hanya 3 milik faksi Chang Tianliusa, dan 4 sisanya milik faksi Chang Tianxia. Lampu muncul di kepala orang yang tersisa, dan kotak giok muncul satu persatu, yang merupakan hadiah yang mereka dapatkan karena membunuh lawan mereka. Mayat klan surgawi dan mayat klan Huang Tian tergeletak di tanah. Setelah menyerap jiwa daging dan darah dari surga dan penguasa klan Huang Tian, lampu merah pada pohon besi ciptaan menjadi lebih intens, dan buah kristal darah dipenuhi dengan kecemerlangan yang kaya, seperti matahari kecil berwarna merah darah. Ada sedikit intoleransi di mata Chang Tianliusa, di antara mereka ada bawahannya. Dan mata Chang Tianxia tegas dan acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit kegembiraan, menatap buah kristal darah. Setelah beberapa saat, cahaya pada buah kristal darah meredup, dan dapat dilihat bahwa buah kristal darah itu berbentuk lingkaran lebih besar dan menjadi seukuran kepalan tangan orang dewasa. Mata Chang Tianxia tiba-tiba menunjukkan kekecewaan, dan berkata, ini masih sedikit lebih buruk. Buah kristal darah hanya matang. Tanpa buah kristal darah yang matang, saya khawatir akan sulit untuk menarik kreasi tentara peri. Sayangnya, jika hati suci Huang Tian ditinggalkan sekarang, buah kristal darah pasti akan matang. Belum tentu. Buah kristal darah ini tidak jauh dari kedewasaan. Mungkin bisa menarik kreasi prajurit peri. Kami akan menunggu dengan sabar. Kata Chang Tianliusa. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita. Sutra hati suci Huang Tian tidak akan pernah melepaskan pertempuran ini. Jika waktunya terlalu lama, kita mungkin menemukan ahli lain dari klan Huang Tian untuk dibunuh. Chang Tianxia berkata dengan dingin, tetapi akhirnya duduk bersila dan menunggu. Lu Ming bersembunyi di kegelapan, tidak pernah muncul, mengamati secara diam-diam. Dia samar-samar mendengar percakapan antara Chang Tianxia dan Chang Tianliusa barusan. Komponen prajurit peri ciptaan. Apa itu, prajurit peri yang digunakan oleh pencipta? Apa yang ingin diperoleh leluhur alam semesta dari keluarga surgawi? Apakah komponen prajurit peri ciptaan? Lu Mingfu memikirkannya bersama. Ini mengejutkannya. Jika itu benar-benar prajurit peri yang digunakan oleh sang pencipta, itu akan sangat mengejutkan. Di atas Raja Peri, ada alam semesta. Keberadaan alam kosmik dapat menyerap energi dari kekacauan dan menciptakan alam semesta yang besar dari udara tipis. Namun, roh kelahiran tidak dapat diciptakan begitu saja. Namun, pencipta legendaris dapat menciptakan segala sesuatu. Semuanya termasuk makhluk. Bahkan medan perang abadi, ras kuat yang tak terhitung jumlahnya, diciptakan oleh sang pencipta. Oleh karena itu, Lu Ming berspekulasi bahwa alam sang pencipta mungkin lebih tinggi dari alam semesta.
Tidak heran keberadaan alam semesta digerakkan oleh komponen prajurit abadi yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu. Lu Ming bahkan merasa bahwa menggunakan tentara abadi untuk menggambarkan senjata sang pencipta tidak memenuhi syarat. Istilah tentara peri yang diciptakan mungkin diambil oleh orang-orang dari klan surgawi. Dilihat dari petunjuk saat ini, pohon besi ciptaan dapat menyerap daging dan jiwa makhluk lain untuk menghasilkan buah kristal berdarah. Buah kristal darah dapat menarik kreasi tentara peri. Orang-orang dari klan surgawi menggunakan ini untuk menangkap artefak para prajurit abadi. Melihat cara ini, penciptaan tentara peri tampaknya memiliki spiritualitas umum. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Masih tidak melihat artefak para prajurit peri, mata Chang Tianxia sudah tidak sabar. Kota Liusa, menunggu seperti ini tidak mungkin. Buah kristal darah belum matang. Siapa yang tahu berapa lama untuk menarik kreasi para prajurit peri? Saya menyarankan agar saya membawa orang keluar untuk berburu makhluk lain. Bagaimana dengan Anda? Memimpin orang untuk tinggal di sini? Kata Chang Tianxia. Bisa. Chang Tianliusa mengangguk. Setelah itu, Chang Tianxia membawa keempat anak buahnya dan pergi dari sini. Tetapi tidak butuh waktu lama sebelum Chang Tianxia membawa orang-orang itu dan kembali. Kamu kembali begitu cepat. Chang Tianliusa sedikit terkejut. Karena aku memikirkan cara yang lebih baik untuk membuat buah kristal darah matang dengan cepat. Chang Tianxia Dao, bentuk tubuh tetap, mendekati Chang Tianliusa. Ada solusi. Chang Tianliusa penasaran. Sangat sederhana, yaitu Kong. Pada saat ini, Chang Tianxia meledak menjadi cahaya pedang yang mengerikan. Pedang orang lain bergabung menjadi satu, dan pedang perang langsung menembus kekosongan dan menembus dantian Chang Tianliusa. Chang Tianliusa tidak pernah menyangka bahwa Chang Tianxia akan tiba-tiba menyerangnya, sama sekali tidak siap, tetapi tubuhnya merasakan krisis dan secara naluriah mundur. Tapi sudah terlambat. Sungguh karakter Chang Tianxia, menyerang dengan keras, pukulan penuh, itu benar-benar menakutkan. Engah. Pedang itu menembus dantian Chang Tianliusa, dan menembus sumber Chang Tianliusa. Klik. Sumber Liusa di langit penuh dengan retakan, tetapi untungnya, dia secara naluriah mundur dan menghilangkan sebagian dari kekuatannya, jika tidak, sumbernya akan meledak dan jiwanya akan segera dimusnahkan. Meski begitu, Chang Tianliusa terluka parah, dan lukanya sangat parah sehingga bahkan jiwanya terluka parah, penuh retakan. Pada saat Chang Tianxia bergerak, keempat bawahannya juga mengambil tindakan, membunuh 3 bawahan Chang Tianliusa. 3 bawahan Chang Tianliusa tidak menyangka bahwa orang-orang mereka akan mengambil tindakan terhadap mereka sama sekali. Mereka benar-benar tidak siap. Mereka tidak sesiaga Chang Tianliusa, ketika sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Akar mereka dikalahkan, jiwa mereka dimusnahkan. Setelah beberapa teriakan enggan, 3 orang Chang Tianliusa semuanya hancur. Chang Tianliusa terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Chang Tianxia, kenapa? Chang Tianliusa meraung tak percaya. Kenapa? Anda harus bertanya, selama Anda membunuh Anda, bakat Anda pasti akan memungkinkan buah kristal darah matang dengan cepat, menarik penciptaan komponen prajurit peri, selama Anda mendapatkan kreasi komponen kitab suci peri, itu adalah kontribusi yang besar. Juga, jika kamu membunuhmu, kamu masih bisa mendapatkan hadiah dari alam rahasia ini. Hadiah apa yang akan diberikan oleh penjahat 6 rusak? Chang Tianxia mencibir, dan berjalan menuju langit Liusa selangkah demi selangkah, matanya bersinar dengan keserakahan. Maksud Anda? Chang Tianliusa berbalik dan berlari, tetapi Chang Tianxia menembak lagi, cahaya pedang menebas ke arah Chang Tianliusa, dan Chang Tianliusa berbalik untuk melawan. Tapi Chang Tianliusa terluka parah sekarang, di mana dia bisa menghentikan serangan Chang Tianxia, tubuhnya terkejut lagi, batuk darah, dan ada lebih banyak retakan di akar sumbernya. Kota Liusa, ayo berangkat. Chang Tianxia berbicara dengan acuh tak acuh, cahaya pedang meledak, dan bintang besar itu jatuh, mencoba menenggelamkan langit Liusa. Chang Tianliusa menunjukkan ekspresi putus asa. 5464. Chang Tianliusa menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, dia terluka parah dan tidak mungkin untuk memblokir serangan Chang Tianxia. Pada akhirnya, hanya ada satu jalan buntu. Jelas, sebelum Chang Tianxia mengatakan dia akan berburu makhluk lain, itu berpura-pura membawa orang pergi dengan sengaja, itu harus mencapai kesepakatan dengan 4 bawahan. Lagi pula, jika dia menembak orangnya sendiri, dan dia masih 6 penjahat, sekali terungkap, itu akan menjadi malapetaka. Kebanyakan orang tidak akan pernah berani. Chang Tianxia pergi setelah itu, terintimidasi dan terpikat, sehingga keempat bawahannya bisa mengikutinya. Setelah menyelesaikannya, dia kembali mengerjakan Chang Tianliusa. Tapi sekarang sudah terlambat untuk bereaksi.
Tak berdaya. Pada saat ini, di belakang Chang Tianliusa, tombak besar menusuk. Tombak panjang itu seperti Optimus Prime, bertabrakan dengan cahaya pedang Chang Tianxia, dan meletus dengan raungan yang ganas. Pada akhirnya, Jian Buang diblokir, dan tombak ditarik. Tetapi saat berikutnya, sesosok muncul di depan Chang Tianliusa, siapa lagi jika bukan Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming tidak bisa mati tanpa menyelamatkan. Meskipun Chang Tianliusa adalah anggota klan Chang Tian, dia adalah orang yang sangat baik dan memiliki hubungan yang baik dengannya, dan telah membantunya berkali-kali. Sulit bagi Lu Ming untuk menyaksikan Chang Tianliusa terbunuh dan tetap acuh tak acuh. Terlebih lagi, Lu Ming sangat kesal dengan Chang Tianxia, jadi dia punya lebih banyak alasan untuk mengambil tindakan. Lu Ming, ini kamu. Mata Chang Tianxia dingin dan membunuh. Lu Ming, kamu bukan lawannya, cepatlah. Chang Tianliusa berseru dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan membawamu bersamamu. Lu Ming tersenyum sedikit. Kalian berdua, benar-benar ada masalah, Liusa Surgawi. Klan saya tidak dapat berhubungan dengan orang luar, Anda telah melakukan kejahatan serius, ini lebih dari bersalah. Dan kamu, Lu Ming, kamu datang tepat untuk membunuhmu untuk mengandung dan memberi makan buah kristal darah. Chang Tianxia dengan cepat mendekat. Aku khawatir kamu tidak memiliki keterampilan ini. Lu Ming mencibir. Sebelum aku menekan basis kultivasi di 8 kesengsaraan. Sekarang 9 kesengsaraan telah membunuhmu, kamu pikir kamu bisa melawan, Xing Tu, dan membunuh. Saat Chang Tianxia mendekat dengan cepat, cahaya pedang meroket. Dalam cahaya pedang, bintang-bintang besar muncul, dan kemudian jatuh, membombardir Lu Ming. Lu Ming menyingkirkan tombaknya, trinitas pecah, dan pada saat yang sama, dia menjalankan teknik tombak jarinya, meraihnya dengan 2 cakarnya, dan cahaya tombak itu meroket, menentang Jiang Wang. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung lebih dari 10 gerakan. Anda. Chang Tianxia terkejut dan marah. Pada saat ini, dia telah meledak dengan kekuatan 9 kesengsaraan, dan dia tidak dapat membantu Lu Ming, kekuatan Lu Ming telah meroket dibandingkan saat dia bertarung. Jelas, ketika Lu Ming melawannya terakhir kali, dia juga menyembunyikan kekuatannya. Dengan kata lain, dia benar-benar bukan lawan Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah 6 penjahat jahat dari klan surgawi, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang pria dari alam semesta prasejarah dalam pertempuran tingkat yang sama? Apa yang kamu bunuh? Lu Ming berteriak dengan dingin, mendesak trinitas secara ekstrim, daging dan jiwa dari 3 tubuh bergabung bersama, meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Lu Ming ingin membunuh Chang Tianxia. Cici. 10 jari berubah menjadi 10 tombak, yang sangat tajam, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya dan meraih langit. Teknik langit. Merasakan aura berbahaya pada Lu Ming, Chang Tianxia berani gegabah, dan juga mendesak kekuatan tempurnya secara ekstrim. Lautan kosmik yang muncul, dan kekuatan mengerikan melonjak dari lautan kosmik yang ke Lu Ming, menindas Lu Ming. Menyerang. Pada saat yang sama, sesosok pria muncul di lautan yang universe, dengan telapak tangan menghadap Lu Ming. Kulit Lu Ming kesemutan, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Wan Dao Tu. Dengan pikiran di dalam hatinya, diagram 10.000 dao berputar, dan cahaya pedang dari 9 kesengsaraan dan bila dewa yang dipadamkan terbang keluar untuk melawan sosok itu. Bum bum bum. Keduanya bermain bersama, dengan cepat bermain melawan satu sama lain, dan terus-menerus bertabrakan, untuk sementara waktu, sulit untuk membedakan yang menang atau yang kalah. 4 bawahan Chang Tianxia, serta Chang Tianliusa, sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu mengikat 9 kesengsaraan surga dan Xia dengan basis kultivasi dari 8 kesengsaraan. Ini tidak pernah terdengar. Sialan, bunuh itu. Chang Tianxia meraung dan melolong. Dia tidak bisa menerima hasil ini, jika dia mengatakan bahwa dia hanya tidak senang dengan Lu Ming sebelumnya, maka dia penuh kebencian untuk Lu Ming sekarang. Karena cemburu. Dia adalah klan surga, klan surgawi di atas, dan alam semesta yang luas, hanya klan Huangtian yang dapat dibandingkan dengan mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di alam semesta lain menjadi lebih kuat darinya. Di tubuhnya, tirai cahaya muncul, itu adalah cahaya yang tidak ternoda, dan pertahanannya tak terkalahkan. Menjalankan seni wushu, Chang Tianxia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerang, dan hendak membunuh Lu Ming. Tapi 4 orang Chang Tianxia hampir tidak bisa campur tangan. Dengan kekuatan mereka, mereka ikut campur dalam pertempuran antara Lu Ming dan Chang Tianxia, dan terlibat di dalamnya, dan mungkin akan musnah. Setelah itu, keempatnya berbalik untuk mengelilingi Liusa di langit.
Chang Tianliusa terluka parah, dan mereka seharusnya tidak memiliki masalah dengan itu. Benar saja, Chang Tianliusa melihat mereka datang dan mundur lagi dan lagi. Menembak. Mereka berempat menyerang bersama untuk membunuh Chang Tianliusa. Pertama, mereka bisa merebut Chang Tianliusa, dan kedua, mereka bisa mengganggu pikiran Luming. Chang Tianliusa melawan, tetapi lukanya terlalu serius. Lawan yang bisa dibunuh dengan mudah sekarang benar-benar tak terkalahkan, mundur lagi dan lagi. Bola-bola. Luming melambaikan tangannya, dan bola terbang keluar, berubah menjadi Raja Pedang Perang, dengan aura pedang, membantu Chang Tianliusa melawan musuh. Akhirnya berhasil menstabilkan situasi. Tapi bola itu hanya 8 bencana, dan 4 penguasa klan surga juga sangat kuat. Setelah waktu yang lama, sebagian besar bola hilang. Bersalju. Pada saat ini, diagram 10.000 Dao Luming bergerak, dan teknik kuasi abadi lainnya didesak olehnya. Kali ini, itu adalah Sutra Pedang Xingtu. Sebelumnya, Luming belum pernah menggunakan Sutra Pedang Xingtu, hanya ingin terkejut. Benar saja, begitu Sutra Pedang Xingtu muncul, pupil mata Chang Tianxia melebar, memperlihatkan warna yang luar biasa. Pedang pembantaian bintang klasik, bagaimana mungkin kamu? Chang Tianxia meraung. Xingtu Sword klasik adalah pelajarannya yang membanggakan, meskipun ada banyak praktisi di klan surgawi, bagaimana mungkin Luming menjadi orang luar? Dan panasnya terlihat sangat tinggi dan dalam. Dalam kemarahannya, ritme serangannya pasti melambat. Meskipun hanya sesaat, Chang Tianxia menebusnya. Tapi trik tuannya, perbedaan sekecil apapun adalah 1000 mil jauhnya. Momen seperti itu, bagi Luming, itu sudah cukup. Luming telah menunggu saat ini. Hah! Cakar menembus serangan Chang Tianxia dan menangkap tubuh Chang Tianxia. Yang pertama menanggung beban adalah cahaya murni yang menutupi Chang Tianxia. Tapi sekarang Luming dalam kondisi terkuat. Seberapa kuat kekuatan ofensifnya, cahaya tak bernoda hanya memblokir Luming sesaat, sebelum ditangkap dan ditembus oleh Luming. Kuasi Xiansu pertahanan terkuat, menghadapi serangan kuasi Xiansu terkuat, siapa yang lebih kuat, ternyata tergantung pada orang yang menggunakannya, orang yang menggunakannya lebih kuat. Kantong. Tubuh Chang Tianxia tertusuk, dan 5 lubang berdarah muncul. 5465. Luming menembus pertahanan Chang Tianxia dengan tombak jari, dan meraih 5 lubang di tubuhnya, dengan darah mengalir. Chang Tianxia mundur dengan keras, meraung, dan kekuatan asal meledak, memaksa cahaya tombak yang telah menyerang tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa cedera Chang Tianxia tidak ringan kali ini. Serangan Luming ditujukan pada titik kunci dantian Chang Tianxia. Bahkan jika Chang Tianxia menghindar tepat waktu, sumbernya juga tergores, dan ada gegar otak yang serius. Bahkan laut yang universe yang ditabrak Chang Tianxia terguncang tanpa henti, dan cahayanya redup. Hah! Mengambil keuntungan dari penyakitnya untuk membunuhnya, Luming berhasil dalam satu pukulan, dan serangan berikutnya, seperti badai dahsyat dan hujan, bergegas menuju Chang Tianxia, dan cahaya tombak terus-menerus meledak dari tangan Luming untuk menenggelamkan Chang Tianxia. Pada saat yang sama, diagram 10.000 jalan sedang berjalan. Kitab suci pedang 9 kesengsaraan, bila memadamkan yang abadi, dan kitab suci pedang Xingtu semuanya meledak, mencoba mengalahkan laut alam semesta yang. Luming berharap Chang Tianxia terluka, dan dia mampu mengalahkan Chang Tianxia, atau bahkan membunuhnya. Dalam misteri penciptaan ini, Luming tidak berencana untuk menjaga tangannya, dia benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Chang Tianxia. Tapi ternyata itu kecelakaan. Chang Tianxia, yang auranya melemah, tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura ini bahkan lebih kuat daripada dia belum pernah terluka sebelumnya. Bahkan yang universe tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatannya meningkat pesat. Telapak sosok di laut yang universe ditembak terus-menerus, menghalangi sutra pedang 9 kesengsaraan dan serangan lainnya. Pembantaian bintang, bunuh. Chang Tianxia meraung, pedang Xingtu melintas, dan bintang besar muncul dan jatuh, terus-menerus bertabrakan dengan teknik tombak jari. Untuk sementara waktu, itu secara tak terduga memblokir serangan Luming. Apa yang telah terjadi? Luming terkejut. Surga Xia Mingming sudah terluka dan kekuatan tempurnya melemah. Mengapa dia tiba-tiba pecah, bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Ini tidak masuk akal. Teknik 7 luka adalah teknik 7 luka, kuasa Xiansu berevolusi dari kitab suci tingkat atas dan kitab suci 7 luka. Salah satu karakteristik terbesar dari kuasa Xiansu ini adalah semakin terluka, semakin banyak luka. Kuatnya, semakin berat cederanya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Seru Chang Tianliusa, suaranya terdengar di telinga Luming. Semakin terluka, semakin kuat kekuatan tempurnya. Teknik peri sesat macam apa ini? Luming cukup terdiam.
Bakat klan surgawi sudah cukup kuat, ada begitu banyak kitab suci peri sesat, jadi biarkan orang tidak hidup. Huang Tian Xiangming yang asli memiliki teknik 9 kematian, dan dia bisa dibangkitkan bahkan jika dia terbunuh, dan dia juga bisa dibangkitkan 9 kali. Chang Tianxia sekarang memiliki teknik 7 luka. Semakin terluka, semakin kuat kekuatan tempurnya. Yang satu lebih sesat. Bakat mereka yang tak tertandingi, ditambah dengan kitab suci celestial yang sesat ini, membuat orang-orang ini sangat kuat. Dia bermartabat untuk 8 abadi kuasi bencana, dan dia tidak bisa mengambil 9 kesengsaraan abadi kuasi. Pertempuran begitu lama masih terikat, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan lawan. Sutra abadi 7 cedera, atau teknik 7 cedera, sangat sulit untuk dipraktikkan. Ini bisa disebut sebagai salah satu sutra abadi yang paling kuat di klan surgawi kita. Tidak ada yang berhasil selama bertahun-tahun. Saya tidak mengharapkannya, untuk dibuat oleh Xia surgawi. Suara Chang Tianliusa terus terngiang di telinga Luming. Luming diam-diam mengingat di dalam hatinya, tetapi serangan itu berlanjut, semua kekuatannya meledak, mendorong kekuatan tempurnya ke puncak yang ekstrim. Tanpa kitab suci celestial yang tak terkalahkan, akan ada kelemahan dan kekurangan. Dia percaya bahwa selama kekuatan serangannya cukup kuat, semuanya bisa dikalahkan. Semakin banyak lawan yang terluka, semakin kuat kekuatan tempurnya, hanya saja lukanya tidak cukup berat. Pisahkan dia, jangan percaya dia bisa meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, keduanya menghadapi lusinan gerakan lainnya. Pada akhirnya, keterampilan Luming lebih baik. Xing Tu Jianjing menerobos laut yang universal lawan dan jatuh ke tubuh Chang Tianxia. Sosok Chang Tianxia mundur dengan cepat, tetapi dia masih selangkah terlambat. Ada luka pedang yang mengerikan di tubuhnya, dan dia hampir membunuhnya, dia membelahnya menjadi 2. Selain cedera pedang utama ini, ada banyak cedera pedang kecil padat lainnya. Cedera kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tetapi pada saat berikutnya, Chang Tianxia meledak dengan aura yang lebih menakutkan, dan kekuatan tempurnya benar-benar meningkat lagi, dan cahaya pedang meledak, dan Luming mundur lagi dan lagi dalam satu gerakan. Luming, kamu tidak bisa membunuhku, kamu bukan lawanku. Chang Tianxia menunjukkan senyum dingin dan meluncurkan serangan balik ke Luming, mengambil inisiatif untuk pertama kalinya. Luming melakukan upaya habis-habisan, tapi kali ini dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Coba lagi, 3 kekuatan bergabung. Luming menggeram rendah, semangat dan energinya sangat terkonsentrasi, kekuatan asli di ketiga tubuhnya mengalir, dan dia ingin menyatu. Tetapi begitu 3 kekuatan primordial bersentuhan, kekuatan tolak yang kuat dihasilkan antara satu sama lain, saling tolak. Benar saja, gagal lagi. Luming cukup terdiam. Awalnya, dia berpikir bahwa ketiga tubuh itu dikultivasikan menjadi semacam kekuatan primordial, yang dapat digabungkan menjadi trinitas, dan diperkirakan akan meledak dengan efek yang luar biasa. Tetapi setelah kultivasi yang sebenarnya, ditemukan bahwa 3 kekuatan primordial tidak dapat digabungkan sama sekali, seolah-olah mereka memiliki permusuhan, mereka akan ditolak segera setelah mereka mendekat. Dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Baru saja dia ingin memanfaatkan tekanan perang untuk mencoba lagi, tetapi gagal. 3 kekuatan primordial tidak dapat digabungkan, dan hanya dapat digunakan salah satunya, dan efeknya sebenarnya tidak besar. Bagaimanapun, Chang Tianxia juga menguasai kekuatan aslinya, dan panasnya sangat tinggi. Namun, Luming tidak menyerah pada budidaya kekuatan aslinya. Pertama-tama, dia memiliki 3 tiang di tangannya, yang mengandung sejumlah besar energi asli. Tidak perlu khawatir tentang energi asli sama sekali, selama dia punya waktu, dia bisa memperbaikinya. Kedua, dia selalu merasa bahwa kekuatan aslinya sangat sulit, dan jika dia terus berlatih, itu akan berguna cepat atau lambat. Kekuatan asli tidak dapat diintegrasikan, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk melawan surga dan musim panas. Setelah puluhan gerakan, Luming sengaja mengungkapkan cacat dan terkena Chang Tianxia, tetapi ia mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan cahaya tombak yang menakutkan menembus dantian Chang Tianxia. Kali ini, itu menembus sumber Chang Tianxia. Meskipun sumber Chang Tianxia sangat kuat, dia dipukul langsung oleh Luming dan dia masih terluka, dan beberapa retakan muncul di sana. Kerusakan pada sumbernya lebih serius daripada kerusakan fisik, dan rata-rata orang pasti akan sangat lemah. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Chang Tianxia tidak melemah, tetapi telah menguat lagi. Harus dikatakan bahwa teknik 7 luka benar-benar tidak normal, dan bahkan kekuatan Yuan Root yang rusak akan meningkat. Jangan bertukar luka dengannya, inilah yang dia inginkan. Ini dipraktikkan ke dalam teknik 7 cedera. Apakah itu akar tubuh atau jiwa, kekuatannya akan meningkat. Chang Tianliusa dengan cemas mengingatkan. Luming, mati untukku.
Wajah Chang Tianxia ganas, seperti binatang buas, darah bermandikan di tubuhnya, dia membunuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar, dan diagram 10.000 dao berbalik. Berbagai serangan pecah sekaligus, menghalangi serangan Chang Tianxia. Dengan kekuatan ini, dia dengan cepat mundur dan bergegas menuju Chang Tianliusa dan Kikyu. Dia berniat untuk mundur. Tidak mungkin, Chang Tianxia, yang telah berlatih teknik 7 luka, terlalu abnormal dan tidak bisa membunuhnya sama sekali. Sedangkan untuk dirinya sendiri, konsumsinya sangat serius. 5466. Dalam keadaan terkuat dari Trinitas, Lu Ming hanya bisa bertahan selama sekitar 5 menit sekarang, banyak waktu telah berlalu sekarang. Selain itu, mendesak Wan Dao Tu, berbagai seni kuasi langit meledak bersama, dan itu sangat mahal bagi Lu Ming. Meskipun kekuatan asli Lu Ming jauh melebihi orang biasa, keterampilan kuasosian yang didesak Lu Ming semuanya adalah yang terbaik. Semakin kuat kuasosian Su, konsumsi kekuatan sumbernya harus lebih besar. Lebih kuat dari Lu Ming, pertempuran sengit seperti itu tidak akan bertahan lama. Saat masih di puncak, mundur adalah pilihan terbaik. Jika sumber kekuatan habis, bahkan jika Anda ingin mundur, itu akan sulit. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, seolah-olah lampu listrik mengalir menuju Chang Tianliusa dan Kikyu. 4 master yang mengepung bola dan Chang Tianliusa melihat Lu Ming bergegas, menunjukkan ekspresi ngeri, mereka mundur kemanapun mereka berani melawan. Begitu Lu Ming bergegas melewatinya, sebuah kekuatan menyapu bola dan Chang Tianliusa, dan terbang dengan cepat bersama mereka. 4 pemborosan, jangan kejar aku. Chang Tianxia meraung, mengejar Lu Ming seperti badai. Chang Tianliusa dan Lu Ming, dia harus membunuh. Jika tidak, jika serangannya terhadap Chang Tianliusa dan suku Chang Tian lainnya terungkap, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika dia didukung oleh orang besar, dia akan tetap dihukum. Menyerang dan membunuh 6 penjahat dari klan yang sama jelas merupakan kejahatan. Mes, Liusa, kamu terluka parah, pergi ke harta ruang angkasaku untuk menyembuhkan lukamu. Lu Ming berbicara dengan Chang Tianliusa setelah Chang Tianliusa mengangguk, Lu Ming membawa Chang Tianliusa ke kota abadi tertinggi. Setelah Chang Tianliusa memasuki kota abadi tertinggi, kecepatan Lu Ming meningkat lagi. Dia sudah dalam keadaan terkuat dari Trinitas, dan kecepatannya sangat mencengangkan, lebih cepat dari Chang Tianxia saat ini. Karena itu, setelah mengejar selama beberapa waktu, Lu Ming membuang Chang Tianxia. Pada saat ini, kondisi terkuat Lu Ming juga telah diangkat, bagaimanapun juga, waktunya terbatas. Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan melepaskan Chang Tianliusa. Chang Tianliusa duduk bersila di tanah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan napasnya lemah, menunjukkan bahwa Chang Tianliusa benar-benar terluka sangat parah. Akarnya penuh dengan retakan, saya khawatir akan sulit untuk sembuh dalam waktu singkat. Gadis Liusa, obat kuasi abadi ini mungkin berguna bagimu. Lu Ming mengeluarkan obat kuasi abadi. Ini adalah akar pohon kuno. Pohon akar kuno memiliki efek ajaib untuk memulihkan akar-akar. Lu Ming mendapatkannya di medan perang tingkat peri, dan malam yang gelap naik satu persatu. Ketika saya pertama kali mendapatkannya, itu adalah obat kuasa celestial untuk puncak tingkat menengah. Namun, Lu Ming memperoleh semacam tanah peri di tanah rahasia reinkarnasi, yang digunakan untuk menanam obat peri asli, dan ada juga sejumlah besar mata air peri. Selain itu, Lu Ming juga mendapat obat peri asli. Tanam obat kuasi abadi di tanah peri, disertai dengan obat peri asli, yang memiliki efek promosi yang baik pada obat abadi. Hari ini, akar pohon kuno telah berevolusi menjadi obat kuasi abadi tingkat tinggi, yang diyakini memiliki efek pada langit Liusa. Lu Ming mengekstrak setetes larutan obat dari akar pohon kuno dan menyerahkannya kepada Chang Tianliusa. Terima kasih. Chang Tianliusa dengan tulus berterima kasih kepada Lu Ming. Tanpa bantuan Lu Ming kali ini, dia pasti akan mati di tangan Chang Tianxia. Kemudian, Chang Tianliusa mengambil obat cair, menelannya dalam satu gigitan, dan mulai memperbaiki kekuatan obat untuk memperbaiki akar masalahnya. Lu Ming juga duduk bersila, menelan beberapa pil untuk mengembalikan kekuatan aslinya. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum Lu Ming tiba-tiba merasa bahwa krisis akan datang. Tanpa memikirkannya, Lu Ming bergegas keluar secara diagonal dengan Chang Tianliusa. Hampir pada saat berikutnya, cahaya pedang muncul di atas kepala Lu Ming, dan bintang-bintang besar jatuh satu persatu, membombardir Lu Ming. Lu Ming terlempar keluar dari lubang yang dalam di mana dia baru saja menetap. Itu Chang Tianxia. Orang ini benar-benar mengejarnya, matanya dingin, dan dia mengejar Lu Ming. Ada apa? Dia sudah dibuang sebelumnya, bagaimana dia masih bisa mengejar, dan sepertinya dia bisa menilai lokasi kita yang sebenarnya. Lu Ming bingung. Itu pasti karena aku.
Ketika dia menggerakkan tangannya ke arahku sebelumnya, dia kebanyakan menggerakkan tangan dan kakinya ke arahku, jadi dia bisa melacakku. Kata Chang Tianliusa. Lu Ming mengangguk, sebagaimana mestinya. Dia terbang cepat, tetapi kali ini, dia tidak bisa menyingkirkan Tianxia. Karena Lu Ming tidak dalam kondisi terkuat dari Trinitas saat ini, itu hanya perpaduan kekuatan, dan kecepatannya sangat melambat. Lu Ming, turunkan aku dan bawa aku bersamamu. Sulit bagimu untuk menyingkirkan Chang Tianxia. Kata Chang Tianliusa. Karena aku telah menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tak perlu dikatakan lagi, kamu adalah harta karun luar angkasa tingkat lanjut. Lu Ming berkata dengan nada tegas. Mata Chang Tianliusa menunjukkan sentuhan dan kelembutan, dan kemudian memasuki kota abadi tertinggi. Keduanya mengejar dan melarikan diri, 10 menit penuh berlalu, tetapi Lu Ming masih tidak bisa menyingkirkan Tianxia, dan bahkan jarak antara keduanya perlahan semakin dekat. Bola berubah menjadi gelang dan dikenakan di pergelangan tangan Lu Ming, kadang-kadang memancarkan cahaya pedang, mencoba melemahkan kecepatan Chang Tianxia. Namun, kekuatan bolanya lebih lemah, dan pengaruhnya kecil pada Chang Tianxia. Lu Ming, kamu tidak bisa melarikan diri, nafasmu sangat lemah, dan aku tahu kamu tidak bisa selalu mempertahankan kondisi yang kuat. Jika kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan, maka aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Chang Tianxia berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Ming menjawab, dan kemudian melambai, 6 senjata terbang keluar. Semua adalah tentara kuasi langit, dan lebih dari 7 bencana. Lu Ming menghabiskan puluhan ribu tahun di medan perang makhluk surgawi. Tidak sedikit makhluk di dunia bawah yang dia buru. Prajurit kuasi langit tingkat tinggi di tubuhnya menumpuk seperti gunung. Meletus. Lu Ming memberikan suara rendah. 6 tentara kuasi langit meledak berkeping-keping. Kekuatan yang dibawa oleh self-detonation dari prajurit kuasa celestial tingkat tinggi sangat menakjubkan. 6 kekuatan menakutkan menyapu Chang Tianxia, bahkan Chang Tianxia tidak bisa mengabaikannya, dan harus melawan. Dengan cara ini, kecepatannya secara alami sangat terpengaruh. Lu Ming mengambil kesempatan untuk terbang jarak jauh, memperlebar jarak antara satu sama lain. Chang Tianxia bergegas melewati dampak ledakan diri tentara kuasi langit, dan terus mengejar Lu Ming. Tapi Lu Ming melemparkan 8 tentara kuasi langit lainnya, menyebabkan mereka meledak. Chang Tianxia meraung, mengabaikan pertahanannya, dan ingin bergegas, bagaimanapun, cederanya akan meningkatkan kekuatannya. Namun, dampak ledakan diri prajurit kuasi langit itu seperti dinding, dan itu masih akan berdampak besar pada kecepatannya. Bahkan jika dia tidak takut cedera, sosoknya akan tetap terhalang. Setelah dia bergegas melewati, Lu Ming lari jauh lagi. Setelah melakukan ini beberapa kali, Lu Ming akhirnya menyingkirkan Chang Tianxia. Kali ini, Lu Ming tidak berhenti dan terus terbang. Dia mengubah arah beberapa kali selama penerbangan. Setelah memastikan bahwa dia terbang cukup jauh, dia menemukan tempat tersembunyi untuk berhenti. Dengan pikiran di dalam hatinya, Lu Ming memasuki kota abadi tertinggi sekarang. Lu Ming tidak bisa berhenti. Kekuatan sumber 6 pemecah kita mengandung rune leluhur. Jika langit siang menggerakkanku, dia bisa merasakannya bahkan di harta angkasa atau jauh. Kita harus terus bergerak. Kata Chang Tianliusa. 5467. Bergerak sepanjang waktu dan menghindarinya sepanjang waktu bukanlah solusi. Bukankah mungkin teknik 7 luka tidak memiliki kelemahan dan tidak ada cara untuk memecahkannya? Lu Ming sedikit mengernyit. Tapi tetap mengoper suara bola, biarkan bola membawa bola ke Xiancheng, dan terus terbang. Dia sekarang memasuki bagian dalam Taisang Xiancheng, dan Taisang Xiancheng untuk sementara mengizinkan bola untuk dibawa. Bukan tidak mungkin untuk memecahkan teknik 7 luka. Meskipun teknik 7 luka terluka, kekuatan tempur pembudidaya akan lebih kuat, tetapi bagaimanapun juga, hanya kekuatan serangannya yang tidak cukup kuat. Tanpa tubuh fisiknya, itu tidak mungkin. Juga sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Ming, sebenarnya, kekuatanmu cukup kuat, tapi sayangnya masih sedikit lebih buruk. Jika basis kultivasimu bisa mencapai puncak 8 kesengsaraan, kamu mungkin bisa mengalahkan teknik 7 luka Chang Tianxia. Kata Chang Tianliusa. Saya hanya memasuki 8 kesengsaraan. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa saya ingin mencapai 8 kesengsaraan dalam waktu singkat. Lu Ming menghela nafas sedikit. Menurut prediksinya, bahkan jika dia berkultivasi di medan perang dari peringkat abadi, akan membutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk mencapai puncak 8 kesengsaraan. Sebenarnya, jika kamu menginginkan basis kultivasimu, dalam waktu singkat, itu bukan tidak mungkin. Berbicara tentang ini, wajah kecil Chang Tianliusa tiba-tiba memerah, suaranya menjadi lebih rendah dan lebih rendah, sorot mata Lu Ming juga menunjukkan sedikit rasa malu dan pesona.
Chang Tianliusa, yang awalnya pemberani dan pemberani, tiba-tiba mengungkapkan sikap kekanak-kanakan pada saat ini, yang membentuk kontras yang tajam dengan temperamen sebelumnya, dengan pesona khusus yang membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan berkata, "Nona Liusa, kamu bilang kamu bisa mencapai puncak 8 kesengsaraan dalam waktu singkat, apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukannya?" Sekarang, dikejar oleh Chang Tianxia, jelas bahwa Chang Tianxia tidak akan menyerah kecuali dia membunuh mereka. Saat ini, jika ada cara untuk membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, dia bersedia memberikannya mencoba. Wajah kecil Chang Tianliusa memerah, matanya halus, dan mata yang menatap Lu Ming penuh dengan emosi yang kompleks seperti kelembutan, rasa malu, kebingungan, dan sebagainya. Pada saat yang sama, dia perlahan mendekati Lu Ming, menghembuskan napas seperti biru, bersandar di telinga Lu Ming, bernapas di leher Lu Ming, menyebabkan detak jantung Lu Ming kembali tanpa sadar. Saya harus mengatakan bahwa Chang Tianliusa benar-benar cantik. Di antara wanita yang pernah dilihat Lu Ming, dia dapat menempati peringkat pertama. Dengan sikap ini saat ini, itu terlalu menggoda. Bahkan dengan konsentrasi Lu Ming, ada semacam perasaan keras kontrol. Chang Tianliusa berbisik di telinga Lu Ming, "Saya pernah memiliki petualangan khusus, yang menghasilkan fisik khusus dan membentuk tubuh Chang Tianyin, dan sumber kekuatan Anda, yang menjadi kuat, jika kita digabungkan, Yin dan Yang dapat berhubungan akan menghasilkan perubahan kualitatif yang tak terbayangkan, yang dapat sangat meningkatkan basis kultivasi Anda dalam waktu singkat, mencapai puncak 8 kesengsaraan dalam satu gerakan." Berbicara tentang yang terakhir, suara Chang Tianliusa sudah rendah dan tidak terdengar, jika bukan karena telinga Lu Ming yang kuat, dia tidak akan dapat mendengarnya. Setelah berbicara, Chang Tianliusa tersipu dan menatap Lu Ming. Ini, apakah ada cara seperti itu?" Lu Ming berkata bahwa dia juga bingung. "Apakah Anda benar-benar ingin melakukannya hari ini?" "Lu Ming, aku tahu kamu punya istri, tapi hari ini kita tidak punya cara lain. Jangan khawatir. Setelah ini selesai, tidak ada yang akan terjadi pada kita. Kami tidak berutang apapun padamu. Aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Dan aku tidak akan menghancurkannya. Keluargamu mempersulitmu," kata Chang Tianliusa. "Ini." Lu Ming ragu-ragu. Pada saat ini, Chang Tianliusa mengambil inisiatif untuk menyerang, dan bibir merahnya tercetak di bibir Lu Ming, perasaan hangat dan lembut langsung menghancurkan pertahanan Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya dan memeluk Liusa dengan penuh semangat. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa ada kekuatan aneh dan kuat di Liusa di langit, yang bergabung dengan kekuatannya, membentuk siklus di dua tubuh. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda terjalin, membentuk perubahan kualitatif, dan kekuatan asli di tubuh Lu Ming mulai beredar dengan liar. Ledakan. Pada saat ini, tampaknya ada ledakan di tubuh Lu Ming, tiga daging dan jiwanya tidak bisa membantu tetapi menyatu bersama, berubah menjadi kekuatan yang lebih kuat, mendorongnya untuk berjuang keras. Perubahan luar biasa terjadi, kekuatan keduanya bergabung dan berubah menjadi kekuatan kuat yang tak terlukiskan yang terus beredar di tubuh mereka. Di bawah aliran kekuatan ini, Lu Ming jelas merasa bahwa kekuatannya meningkat pesat, dan wilayahnya mendekati puncak 8 kesengsaraan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, cedera Chang Tianliusa juga pulih dengan kecepatan yang menakjubkan, dia awalnya penuh dengan retakan, dan retakan itu menyusut dengan cepat. Lu Ming duduk bersila ke samping, merasakan kekuatan asli dari keruntuhan di tubuhnya, penuh kejutan. Basis kultivasinya sebenarnya telah mencapai puncak 8 kesengsaraan, dan dia bisa melewati kesengsaraan ke-9 kapan saja. Bahkan tubuh dan jiwanya telah meningkat sedikit. Hanya 2 jam bernilai 100.000 tahun kerja keras. Fisik Chang Tianyin Chao yang disebutkan oleh Chang Tianliusa jelas bukan hal yang sepele. Tatapan Lu Ming menyapu ke arah Chang Tianliusa. Chang Tianliusa sudah ditutupi oleh rok panjang, dan dia duduk bersila, dengan kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya. Cedera Chang Tianliusa benar-benar sembuh, dan kondisinya pulih ke puncaknya, bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Chang Tianliusa membuka matanya. Melihat Lu Ming menatapnya, ada rona merah di wajah Liusa di langit. "Lu Ming, bagaimana perasaanku bahwa kamu memiliki 3 orang?" "Tidak ada, itu hanya 2 klon saya." Lu Ming tersenyum sedikit. "Oh." Chang Tianliusa mengangguk, dan ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan berkata, "Lu Ming, kekuatan dalam tubuhmu benar-benar luar biasa. Ini bahkan lebih mencengangkan daripada yang saya harapkan. Saya awalnya memperkirakan bahwa tingkat kultivasi Anda dapat meningkat pesat, dan saya cederanya sangat serius. Sulit untuk disembuhkan. Saya tidak berharap bahwa cedera saya telah sembuh, dan masih ada sedikit peningkatan. Ini di luar dugaan saya. Fisikmu benar-benar istimewa, sesuatu yang bertentangan dengan langit," kata Lu Ming. Hanya dalam 2 jam,
basis kultivasinya akan meningkat pesat. Jika dia datang setiap hari, bukankah basis kultivasinya akan? Lu Ming memiliki beberapa imajinasi. Seolah melihat melalui pikiran Lu Ming, Chang Tianliu Sabai meliriknya dan berkata, fisik Chang Tianyin hanya berguna untuk pertama kalinya. Sekarang fisik Chang Tianyin saya rusak, tidak akan berguna di masa depan. Jadi begitu. Lu Ming sedikit kecewa. Setelah itu, keduanya meninggalkan kota abadi tertinggi, tidak terbang, dan berdiri dalam kehampaan. Pergi, ayo bunuh Chang Tianxia sekarang, kata Lu Ming. Tidak, aku akan membunuhmu di langit, Lu Ming. Hal sebelumnya, anggap saja itu sebagai mimpi, lupakan, dan perlakukan seolah-olah itu belum terjadi. Mulai sekarang, kita masih hanya teman biasa. Chang Tianliusa tiba-tiba berkata dengan dingin, dan wajahnya menjadi dingin. 5468. Lu Ming juga sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Chang Tianliusa. Kami sudah mengatakannya sebelumnya. Kami melakukannya hanya untuk berurusan dengan Chang Tianxia, dan kami tidak berutang apapun setelahnya. Chang Tianliusa melanjutkan. Lu Ming tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Chang Tianxia sebelumnya bahwa klan Chang Tian tidak dapat digabungkan dengan orang luar, jika tidak maka akan melakukan kejahatan. Lu Ming memperkirakan bahwa Chang Tianliusa takut akan hal ini. Setelah memikirkannya, Lu Ming tidak banyak bicara. Chang Tianxia ingin membunuhku dan memukulku dengan buruk. Sekarang aku telah pulih. Kebencian ini, karena aku akan mengambilnya sendiri. Lu Ming, biarkan aku pergi sekarang. Saat kita berpisah, kita hanya teman biasa. Setelah berbicara, Chang Tianliusa terkejut, dan dengan cepat menghilang di depan mata Lu Ming. Lu Ming bingung untuk sementara waktu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Dia bukan orang yang munafik, juga bukan orang yang tidak bisa melepaskan. Karena itu, adegan sebelum itu adalah pertemuan yang tidak disengaja, jadi mari kita kubur dalam hatiku. Sekarang basis kultivasi telah mencapai puncak 8 kesengsaraan, maka cari saja tempat untuk menyeberangi kesengsaraan. Pikir Lu Ming. Dia sekarang kuat dalam kekuatan tempur, dan Trinitas menjadi semakin dalam. Kuncinya adalah dia juga menguasai 3 kekuatan asli. Meskipun 3 kekuatan primordial tidak dapat digabungkan dan menghasilkan dorongan yang kuat untuknya, mereka masih berguna melawan perampokan abadi. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa dia akan selamat dari bencana abadi terkuat. Segera, Lu Ming menemukan tempat terpencil, biarkan bola melindungi hukumnya, dan dia mulai melewati bencana ke-9. Bencana ke-9, dan juga bencana abadi terkuat dari 18 bencana guntur, tidak diragukan lagi sangat kuat. Tidak banyak orang yang bisa melewatinya, tetapi bagi Lu Ming, itu tidak terlalu sulit. Akhirnya, dengan beberapa luka ringan, Lu Ming berhasil selamat dari kesengsaraan dan secara resmi memasuki kesengsaraan 9 kesengsaraan. Lu Ming merasa bahwa kekuatannya sangat kuat. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan ledakan, dan kekuatan asalnya seperti laut dalam. Selain itu, tubuh dan jiwanya juga telah meningkat pesat, terus-menerus mendekati tubuh dan jiwa yang abadi. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan, dan merasa bahwa bahkan jika dia adalah peri sejati, dia berani bertarung. Tanpa diduga, aku bisa masuk ke 9 kesengsaraan kuasi abadi kali ini, dan aku akan campur tangan dalam komponen prajurit abadi penciptaan itu. Lu Ming berbisik. Awalnya, dia tidak tahu banyak tentang artefak tentara peri. Surga dan klan Huangtian datang dengan banyak 6 roh jahat, dan sangat sulit untuk mengambil makanan dari tangan roh-roh jahat ini. Tapi sekarang, pemikirannya telah berubah. Jika dia bisa mendapatkan artefak dari komponen senjata peri, bahkan harta karun yang gila di alam semesta, bahkan jika dia tidak bisa menyimpannya, dan memberikannya kepada klan surgawi, dia bisa mendapatkan banyak hadiah. Juga, Chang Tianliusa. Lu Ming memikirkan Chang Tianliusa lagi. Meskipun Lu Ming berkata pada dirinya sendiri bahwa insiden sebelumnya dianggap sebagai pertemuan yang baik, bagaimanapun juga, bagaimana itu bisa dianggap tidak pernah terjadi. Chang Tianliusa berusaha membalas dendam pada Chang Tianxia sendirian, apakah dia lawan Chang Tianxia? Meskipun keduanya sama-sama 6 pelanggar jahat, Chang Tianliusa seharusnya tidak terlalu lemah, tetapi teknik 7 cedera benar-benar tidak normal, dan Lu Ming masih khawatir tentang Chang Tianliusa. Pergi periksa. Lu Ming tidak ragu-ragu, sosoknya melintas, dan dia berjalan ke arah tempat Chang Tianliusa pergi. Lu Ming sangat cepat, setelah lebih dari 1 jam, Lu Ming sudah dekat dengan tempat dia bertarung melawan Chang Tianxia. Tiba-tiba, Lu Ming melihat cahaya cemerlang di depannya. Itu adalah cahaya pedang, dalam cahaya pedang, disertai dengan munculnya bintang-bintang dan adegan jatuhnya bintang-bintang besar. Sutra Pedang Xingtu. Itu Chang Tianxia.
Selain Chang Tianxia, Luming akrab dengan napas lain, itu adalah Chang Tianliusa. Tampaknya Chang Tianliusa benar-benar menemukan Chang Tianxia, dan perang besar pecah. Luming bergegas, dan dia menyadari bahwa Chang Tianxia dan Chang Tianliusa sedang bertarung, dan mereka berdua bergegas ke langit dengan pedang cahaya, dan mereka terus-menerus saling berhadapan. Pada saat ini, cedera Chang Tianxia hampir sembuh, dan kondisinya kembali normal, bukan kondisi yang menjadi lebih kuat setelah terluka. Laut yang universe muncul di atas mereka berdua, mereka bertarung satu sama lain, dan mereka tampaknya seimbang. Luming tidak membantu. Karena Chang Tianliusa ingin membalas dendam, maka dia tidak perlu berlari keluar dan melakukan sesuatu. Luming tidak bisa melakukan perilaku menjilati anjing, itu bukan karakter Luming. Namun, Luming juga tidak pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan. Jika Tianliusa kalah, dia tidak akan bisa duduk diam. Dalam sekejap mata, Chang Tianliusa dan Chang Tianxia bertarung lebih dari 100 gerakan, ditambah yang sebelum Luming datang, dan keduanya tidak lagi tahu berapa banyak gerakan yang telah mereka lawan bersama. Pertempuran menjadi sengit, sosok keduanya diselimuti sinar matahari, dan semua kartu dimainkan bersama, dan pertempuran menjadi lebih intens. Di sisi lain medan perang antara keduanya, pohon besi ciptaan berdiri tegak, dan buah kristal darah di atasnya dipenuhi darah, yang merupakan lingkaran yang lebih besar dari yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Luming, di utara, saya merasa bahwa di utara, ada makanan lezat yang tak tertandingi mendekat. Bola tiba-tiba diteruskan ke Luming, tubuhnya terus berdetak, tampak sangat bersemangat. Enak tiada taraf. Luming terkejut. Apa yang dibicarakan bol-bol itu enak, umumnya mengacu pada berbagai logam eksotis atau senjata ampuh. Ini benar-benar enak, tubuhku bergidik, yang paling enak, Luming, cepat, cepat. Desak Qiu dengan cemas. Apakah itu komponen dari prajurit peri penciptaan? Inspirasi Luming melintas. Melirik medan perang, Chang Tianliusa dan Chang Tianxia sangat sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Dia segera pergi ke utara. Baiklah, sembunyikan segera. Bola disebut. Luming mengambil bola dan bersembunyi di pohon mati yang besar, auranya asringen, dan tubuhnya seolah menyatu dengan pohon mati. Setelah beberapa saat, aliran cahaya datang dengan cepat di tanah. Sepotong pecahan senjata. Luming sedikit menyipit. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa di pita itu, ada pecahan senjata, dengan tepi yang tidak rata, seperti tepi roda gigi. Tapi itu sangat biasa, tidak seperti tepi yang terbentuk setelah senjata diledakkan, tapi sepertinya dibuat dengan sengaja. Apakah ini komponen dari prajurit peri ciptaan? Luming memperkirakan bahwa sebagian besar dari itu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tujuan dari komponen ini sangat jelas, dan itu jelas ditujukan pada buah kristal darah dari pohon besi. Saat berikutnya, komponen ini terbang tidak jauh di depan Luming. Hah! Dalam sekejap, tembakan Luming, sosoknya bergegas keluar, kekuatan asal membentuk telapak tangan, dan meraih komponen peri penciptaan. Artefak para prajurit abadi tampaknya memiliki spiritualitas, dan ingin melarikan diri, dan bergegas ke arah lain dalam sekejap. Tapi bola sudah keluar, membuka mulutnya lebar-lebar, mulutnya seperti lubang hitam, dan dia menelan potongan struktur ini langsung ke mulutnya. Bola, bisakah kamu memakannya? Luming sedikit khawatir. Jika ini benar-benar fragmen dari prajurit peri penciptaan, itu terkait dengan pencipta, dan bahkan alam semesta adalah harta, bisakah bola memakannya? 5469. Jika sebelumnya, itu pasti tidak akan berhasil, tetapi sekarang basis kultivasi saya telah meningkat pesat, dan saya telah mengembangkan 10.000 sutra abadi pemurnian, tidak ada masalah, hanya perlu sedikit lebih lama. Luming, saya merasa bahwa komponen ini memiliki efek besar pada saya. Itu tidak hanya akan membuat basis kultivasi saya melonjak, tetapi juga membuat kekuatan tempur saya melonjak, jadi Anda bisa memakannya untuk saya. Qiu menatap Luming dengan memohon. Tidak apa-apa bagimu untuk memakannya, tetapi jika ini benar-benar fragmen dari prajurit peri ciptaan, alam semesta bertekad untuk mendapatkannya, dan aku khawatir setelah keluar, itu akan didorong oleh keberadaan alam semesta, maka itu akan merepotkan. Kata Luming. Harta karun alam semesta gila, jika dia menggelapkan mereka dan ditemukan, dia mungkin akan menghadapi guntur alam semesta. Tidak ada yang bisa menahan amarah alam semesta yang menggelegar. Masalahnya seharusnya tidak besar. Saya sekarang telah membuka segel di tubuh saya dan membangkitkan potensi penuh saya. Tubuh menjadi ruangnya sendiri, yang dapat mengisolasi dunia dan mengisolasi semua deduksi.
Beri saya sedikit waktu untuk perbaiki sedikit komponen semacam ini, dan di Wan Lian Xianjing jika Anda mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda sendiri, bahkan jika itu adalah pengurangan alam semesta, itu tidak boleh disimpulkan dalam diri saya, kecuali jika Anda membawa saya untuk mempelajarinya dengan cermat. Bola sangat percaya diri. Klannya memiliki bakat khusus dan ditempatkan di medan perang peringkat abadi, itu adalah salah satu klan paling puncak, dan dia bahkan adalah klan kerajaan di klan itu. Oke, ayo lakukan. Kamu bisa memperbaikinya dengan seluruh kekuatanmu. Pada akhirnya, Lu Ming mengangguk, berencana mengambil risiko. Terutama, Lu Ming tidak ingin klan surgawi mendapatkan komponen semacam ini juga. Para master senior alam semesta primordial pernah meninggalkan pesan untuk hati-hati dengan surga. Dari titik ini, berspekulasi bahwa klan surgawi harus menjadi ancaman bagi alam semesta primordial, dan mungkin mereka akan menjadi musuh. Semakin banyak harta yang ingin diperoleh musuh, tentu tidak akan membuat lawan berhasil dan meningkatkan kekuatan lawan. Lu Ming, selanjutnya saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki. Saya tidak dapat membantu Anda jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bola fairway. Pergi, pemurnian di Taisang Xiancheng. Lu Ming berkata, biarkan bola memasuki kota abadi tertinggi, dan dia kembali ke medan perang antara Chang Tianliusa dan Chang Tianxia. Chang Tianliusa dan Chang Tianxia masih bertarung dengan sengit, dan mereka sudah memasuki hawa panas. Kekuatan asli keduanya mendidih, membakar seperti api. Ini adalah kinerja mendesak kekuatan tempur ke puncak. Secara khusus, dua lautan kosmik yang berada dalam konfrontasi sengit, dan dua sosok di dalamnya terus-menerus melambai dan saling berhadapan. Teknik surgawi benar-benar kuat, tetapi sayangnya, 10.000 cara sutra abadi saya tidak dapat dipelajari secara sembunyi-sembunyi. Lu Ming menghela nafas sedikit. Faktanya, selama penayangan sebelumnya, Lu Ming menjalankan 10.000 Dao Immortal Scriptures, mencoba mencuri Huang Tiansu dan Chang Tiansu, tetapi dia gagal pada akhirnya. 10.000 cara kitab suci abadi juga memiliki keterbatasan, yaitu, mereka hanya dapat mempelajari seni kuasa celestial atau seni celestial dari kategori menyerang. Karena, aturan sihir peri yang membentuk peta 10.000 Dao semuanya bertipe serangan. Masuk akal bahwa Huang Tiansu atau Chang Tiansu juga termasuk dalam teknik kuasa celestial dari kategori menyerang. Namun pada akhirnya gagal. Lu Ming memperkirakan bahwa Huang Tiansu dan Chang Tiansu sebagian besar terkait dengan bakat klan surgawi. Orang-orang yang bukan dari klan surgawi hampir tidak bisa mempraktikkan dua seni semi-surgawi ini. Tentu saja, Lu Ming juga tidak tinggal diam, karena teknik pedang Chang Tianliusa dapat dipelajari secara diam-diam. Lu Ming memperhatikan sebentar, dan pada saat ini, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Saya melihat Chang Tianxia tiba-tiba meninggalkan pertahanan, dan bergegas menuju Chang Tianliusa. Ini adalah permainan yang akan menyakiti kedua belah pihak. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Karena Chang Tianxia tidak takut terluka, semakin kuat kekuatan tempurnya, ini jelas disengaja. Berkelahi dengannya akan menyakiti kedua belah pihak, itu adalah tindakan mencari kematian. Lu Ming percaya bahwa Chang Tianliusa juga tahu ini, dan tidak boleh kalah dengan lawan, tetapi akan mundur. Tapi hal-hal melampaui harapan Lu Ming. Mata Chang Tianliusa tegas, tidak mundur, dan terus menyerang, cahaya pedang terus menembus Chang Tianxia. Pupil Lu Ming sedikit mengembun, tetapi mata Chang Tianxia menunjukkan senyum dingin, dan pedangnya juga menebas ke arah Chang Tianliusa. Engah. Chang Tianxia Zongjian, dia menghindari kuncinya, tetapi dadanya ditusuk oleh cahaya pedang, dan lubang transparan muncul sebelum dan sesudah. Membunuh. Chang Tianxia tidak marah tetapi bersukacita, dan dengan teriakan tajam, cahaya pedang jatuh dari atas kepala Chang Tianliusa. Tetapi ketika cahaya pedang jatuh, sosok Chang Tianliusa runtuh seperti gelembung, dan tubuh asli Chang Tianliusa, seperti lampu listrik kecil, muncul 10.000 meter jauhnya. Ini kebugaran fisik yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Chang Tianliusa menghindari serangan Chang Tianxia dengan tubuh yang misterius dan menakjubkan. Ternyata kamu telah mengembangkan teknik tubuh semacam ini. Chang Tianxia jelas mengenali tubuh Chang Tianliusa, matanya suram, dan niat membunuhnya lebih kuat, dan dia melangkah keluar untuk membunuh Chang Tianliusa. Setelah terluka, napasnya jelas lebih kuat dan lebih kuat. Hah! Sosok Chang Tianliusa melintas seperti kilatan petir, dan hantu muncul di sekitarnya, seolah-olah lebih dari selusin sosok Chang Tianliusa muncul dari udara tipis. Chang Tianliusa melintas terus-menerus dengan teknik tubuh yang menakjubkan, meskipun serangan Chang Tianxia kuat, dia tidak bisa mengalahkan Chang Tianliusa untuk sementara waktu. Tapi Chang Tianliusa meluangkan waktu untuk terus menyerang. Kantong.
Chang Tianxia terkena pedang lagi, dan luka yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya. Namun, di bawah cedera, serangan Chang Tianxia menjadi lebih kuat. Kekuatan masing-masing pedang sangat kuat, dan dapat dengan mudah membunuh Dewa Kuasi 9 kesengsaraan biasa. Jika bukan karena tubuh misterius Chang Tianliusa, dan konfrontasi langsung, itu pasti bukan lawan Chang Tianxia yang terluka. Namun, Chang Tianliusa tidak menyerah dengan rencana untuk melanjutkan serangan. Dia tahu teknik 7 luka, meskipun dia belum berlatih, dia pernah memahaminya. Mengetahui bahwa teknik 7 luka tidak terkalahkan, ada kelemahan, cedera akan meningkatkan kekuatan tempur, tetapi ada juga batasannya. Selama cederanya terlalu serius dan menembus batas tertentu, Chang Tianxia masih bisa dibunuh. Selama dia terus berkeliaran dengan keterampilan tubuhnya, mencari peluang untuk mengambil tindakan, meningkatkan cedera Chang Tianxia, dan cepat atau lambat dapat mengalahkan Chang Tianxia. Faktanya, Chang Tianxia memiliki pemikiran yang sama. Terkadang dia secara khusus terluka oleh langit Liusa, dan dia terus meningkatkan kekuatan tempurnya. Selama kekuatan tempurnya semakin kuat, cepat atau lambat dia dapat menembus tubuh Chang Tianliusa dan mengenai Chang Tianliusa. Satu gerakan sudah cukup. Selama Anda menabrak langit Liusa, situasi keseluruhan sudah diatur. Ini untuk mereka berdua untuk membandingkan kemauan, daya tahan dan toleransi mental. Dengan cara ini, Chang Tianxia memiliki lebih banyak luka di tubuhnya, dan beberapa di antaranya bahkan mencapai akar sumbernya, yang juga membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Lu Ming berkonsentrasi dan menatap medan perang. Dia tahu bahwa pertempuran antara Chang Tianliusa dan Chang Tianxia mendekati batasnya. Dua yang tidak tahan lebih dulu akan kalah. Dia harus bersiap untuk bergerak, jika Tian Tianliusa kalah, dia tidak bisa mati. Chang Tianliusa, matilah untukku. Pada saat ini, Chang Tianxia melolong panjang, kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti binatang buas, menerkam Chang Tianliusa. Saat cahaya pedang keluar, sebuah bintang besar muncul, dan membombardir Liusa ke langit. 5470. Chang Tianxia tiba-tiba pecah, kecepatannya melonjak, dan kekuatan serangannya juga luar biasa kuat. Sebuah bintang besar menabrak langit Liusa, benar-benar terkunci di langit Liusa, bahkan jika tubuh langit Liusa misterius, sulit untuk menghindari semuanya untuk sementara waktu. Dia menghindar dengan cepat, tetapi pada akhirnya dia tergores oleh bintang-bintang besar, energi yang menakutkan menghantam langit Liusa kembali dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Chang Tianxia sedang menunggu kesempatan ini, dia mempertahankan sosoknya, dengan cepat mendekati Chang Tianliusa, dan menebas dengan pedang. Chang Tianliusa nyaris tidak mengangkat pedang untuk melawan, tetapi tidak bisa menghentikannya. Pedang perang di tangannya dipantulkan kembali, dan tulang lengan yang memegang pedang patah setiap inci. Cahaya pedang yang menakutkan mengenai tubuh Chang Tianliusa, dan pelindung tubuh Chang Tianliusa robek, dan tubuhnya menghantam tanah seperti bola meriam, menghancurkan tanah dari lubang besar. Chang Tianliusa tidak jatuh, tetapi dia batuk darah, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia jelas terluka parah. Namun, Chang Tianxia jelas tidak enak badan, setelah dia melukai Chang Tianliusa dengan parah, dia berhenti di tempat, memuntahkan beberapa suap darah, dan kemudian bernapas dengan keras. Jelas, lukanya juga sangat serius dan mungkin mendekati batas tertentu. Niat membunuh melintas di mata Lu Ming, dan dia akan bergegas keluar untuk menembak. Tetapi ketika Lu Ming hendak bergerak, dia tiba-tiba bergegas keluar dari 7 angka ke arah lain. 7 sosok itu sangat cepat, dan dalam proses bergegas keluar, mereka membentuk formasi serangan gabungan, berubah menjadi pisau pertempuran, dan menebas ke arah Chang Tianxia. Sue Bian. Itu adalah Sue Bian dan 6 orang tua. Seharusnya pertempuran antara Chang Tianliusa dan Chang Tianxia terlalu sengit, dan Sue Bian dan yang lainnya kebetulan berada di dekatnya dan tertarik. Tampaknya bukan hanya Lu Ming, tetapi juga Sue Bian dan yang lainnya diam-diam menyaksikan pertempuran sebelumnya. Sue Bian dan yang lainnya adalah master di dunia bawah, melihat 2 penjahat surgawi 6 klan rusak berkelahi satu sama lain, menyakiti kedua belah pihak, mereka secara alami tidak bisa membantu tetapi ingin mengambil tindakan. Hadiah dari membunuh 6 penjahat dari klan surgawi, dunia bawah, benar-benar menakjubkan. Terlebih lagi, di alam rahasia penciptaan, membunuh Tianjiao lainnya akan dihargai. Sue Bian dan yang lainnya memahami waktunya dengan sangat baik. Pada saat ini, Chang Tianliusa dipukul dengan keras, dan hampir tidak ada kekuatan untuk melawan, dan Chang Tianxia jelas mendekati batas tertentu, dan luka-lukanya sangat parah. Serius. Jika benar, tunggu sampai Chang Tianxia pulih, akan sulit untuk dibunuh. Oleh karena itu, Sue Bian dan yang lainnya langsung menyerang Chang Tianxia dan membentuk formasi serangan gabungan.
Hati mereka sangat besar, dan mereka ingin memakan kedua roh jahat itu. Bagaimanapun, Chang Tianliusa tidak bisa lagi berlari, tidak akan terlambat untuk membunuh Chang Tianxia terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Chang Tianliusa. Pengadilan kematian. Chang Tianxia menemukan bahwa itu adalah Sue Bian dan yang lainnya, dengan raungan panjang, cahaya pedang melonjak, dan memotong Sue Bian dan yang lainnya. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, Sue Bian dan yang lainnya mengubah pedang menjadi retret yang kejam. Hanya dapat dikatakan bahwa Chang Tianxia, yang terluka parah dan mendekati batas, terlalu kuat dalam pertempuran. Kekuatan tempur Sue Bian sendiri pada awalnya tidak jauh lebih lemah dari Six Demon Demon. Dengan formasi serangan gabungan dari 6 tetua lainnya, itu benar-benar sebanding dengan Six Demon Demon, tetapi dalam keadaan ini, sebenarnya masih kalah, dipukul. Keluar. Tapi setelah menerbangkan Sue Bian dan yang lainnya, tubuh Chang Tianxia juga gemetar, dan seteguk darah lagi dimuntahkan. Terus menyerang. Sue Bian berteriak, dan pedang yang mereka tebaskan ke arah Chang Tianxia. Membunuh. Chang Tianxia berteriak, matanya berkedip-kedip dingin, seperti singa yang terluka, bergegas ke mangsanya dengan panik. Cahaya pedang meledak, bintang-bintang jatuh, dan serangan itu seperti badai. Dang-dang. Kedua belah pihak terus bertabrakan, dunia dan bumi bergetar hebat. Sue Bian dan pedang mereka terus mundur dan bergetar hebat. Pada akhirnya, mereka hampir tidak bisa mempertahankan formasi serangan gabungan. Sue Bian merasakan ki dan gelombang darah, hampir muntah darah, dan 6 tetua lainnya. Saya benar-benar muntah darah dan tetap terluka oleh kekuatan itu. Jangan bunuh orang ini dulu, bunuh orang lain saja. Sue Bian menjerit pelan, dan pedang yang mereka putar dengan cepat mundur, menjauh dari Chang Tianxia, lalu mengubah arahnya dan menebas ke arah Chang Tianliusa. Mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Chang Tianxia, dan jika mereka terus bertarung, mereka mungkin tidak membunuh Chang Tianxia, tetapi akan dibunuh oleh Chang Tianxia. Karena itu, mereka hanya membunuh Liusa ke arah langit. Tidak bisa membunuh Chang Tianxia, lumayan bisa membunuh seorang Chang Tianliusa. Chang Tianxia melihat Sue Bian dan yang lainnya membunuh Xiang Tianliusa, tetapi tidak menghentikannya, tetapi mengambil waktu untuk menelan beberapa pil untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia memang mendekati batas. Teknik 7 luka, bagaimanapun, bukanlah kitab suci 7 luka, kelemahannya masih sangat jelas, akan ada batasnya. Kitab surgawi 7 luka yang sebenarnya hampir tidak memiliki batas, semakin berat lukanya, semakin kuat kekuatan tempurnya, dan semakin kuat ia bisa meletus jika hampir mati. Melihat Sue Bian dan yang lainnya membunuh, Chang Tianliusa dengan enggan memutar kekuatan aslinya yang kecil, dan terbang mundur. Tapi lukanya terlalu serius dan kecepatannya terlalu lambat, dan dia tidak bisa menghindari kekuatan pedang Sue Bian dan yang lainnya. Apakah aku akan jatuh di sini? Chang Tianliusa menghela nafas dalam hatinya, dan Lu Ming tidak bisa tidak memikirkannya. Di akhir hidupku, apakah masih dia yang pertama kali kupikirkan? Chang Tianliusa merasa sedikit rumit. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya tombak terbang dengan cepat dari samping, dan cahaya tombak itu mengenai pisau perang yang dibuat oleh Sue Bian dan yang lainnya. Dengan keras, pedang yang digunakan oleh Sue Bian dan yang lainnya diblokir, dan sesosok muncul di depan Chang Tianliusa. Sosok ini secara alami adalah Lu Ming. Lu Ming. Chang Tianliusa merasa sedikit tidak percaya, Lu Ming baru saja muncul di benaknya, Lu Ming muncul di depannya, menghalangi pukulan fatal untuknya. Jantungnya berdegup kencang beberapa kali. Lu Ming. Lu Ming. Sue Bian dan Chang Tianxia menatap Lu Ming pada saat yang sama, dengan niat membunuh di mata mereka. Sue Bian, mengirimmu ke jalan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah bergegas, dan meraih Sue Bian dan yang lainnya dengan cakarnya. Ingin membunuhku, kamu tidak cukup. Ah, kamu. Sue Bian tidak takut pada Lu Ming pada awalnya, dan mereka mendesak formasi serangan bersama untuk melawan Lu Ming, tetapi saat berikutnya, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tingkat kultivasi Lu Ming benar-benar mencapai 9 kesengsaraan. 8 kesengsaraan Lu Ming sudah bisa mengalahkannya, seberapa kuat Lu Ming seharusnya. Di dalam hatinya, hawa dingin mengalir ke langit. Percepat. Sue Bian berteriak dan ingin kabur, tapi sudah terlambat. Cakar Lu Ming meraih pisau perang yang mereka putar, dan 5 jarinya seperti 5 tombak, dan mereka tiba-tiba menusuk. Klik. Retakan tiba-tiba muncul di pedang, dan kemudian meledak terbuka dengan satu sentuhan. Telapak tangannya yang besar meraih 6 orang ke arah Sue Bian, menutupi langit dan matahari. Kepulan. Keenam lelaki tua itu tertusuk oleh tembakan dan jatuh di tempat. 5471.
Enam tetua yang bersama Sue Bian langsung ditembus oleh Dantian Luming, menghancurkan akar sumber, dan jatuh di tempat. Hanya Sue Bian yang berjuang untuk menyerang, dia bergegas keluar dari jangkauan telapak tangan Luming. Tetapi juga membayar harga yang sangat mahal, berlumuran darah, dan menderita kerugian besar. Luming tidak menunjukkan belas kasihan sekarang. Dia langsung menggunakan Trinitas. Kecuali negara terkuat, dia tidak menggunakannya, dan dia hampir menggunakan semua kekuatannya. Melarikan diri. Sue Bian ketakutan, dan hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu melarikan diri. Dia terbang ke arah tertentu dengan panik. Tapi bagaimana Luming bisa membiarkannya melarikan diri? Dengan pikiran, keadaan terkuat dari Trinitas diaktifkan, dan daging dan darah bergabung dengan jiwa. Hah! Luming berubah menjadi cahaya pelangi dan dengan cepat menyusul Sue Bian. Peta 10.000 dao berlari, dan bila Dewa Pemadam terbang keluar dan menebas ke arah Sue Bian. Tentu saja, Luming melakukannya dengan sengaja, dan itu sengaja mengenainya. Blade of Slayer, bagaimana bisa, bagaimana bisa? Benar saja, Sue Bian meraung dengan luar biasa. Pada saat berikutnya, Blade of Extinguishing Immortal menebas, mengalahkan serangan dan pertahanan Sue Bian dalam sekejap, mengirisnya menjadi beberapa bagian, dan jiwanya dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat ini, Luming merasa bahwa dia benar-benar kuat. Sekuat Sue Bian, yang dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah Immortal Dao, rentan terhadap pukulan di tangannya. Jika dia mau, dia bahkan bisa membunuh dalam hitungan detik. Di kejauhan, wajah Chang Tianxia penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia secara alami mendengar nama Sue Bian, dan dia mengetahuinya dengan baik, dia dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah Immortal Dao. Apa salah satu makhluk terkuat di bawah jalan keabadian? Dia sendiri, di bawah jalan keabadian, keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Meskipun Sue Bian bukan 6 setan-setan, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar tidak jauh lebih lemah dari 6 setan-setan. Dia ada di level yang sama, bahkan jika lemah, sangat terbatas. Dia sendiri menghadapi Sue Bian, yakin bahwa dia bisa menang, tapi tidak mungkin membunuhnya. Tapi sekarang, Sue Bian rentan di Luming dan dihancurkan sampai mati. Berapa lama sebelum Luming benar-benar menerobos lagi, mencapai 9 kesengsaraan kuasi abadi. Tanpa ragu sedikit pun, Chang Tianxia berbalik dan pergi dengan kecepatan luar biasa. Tapi Luming bahkan lebih cepat, mengejar Chang Tianxia dengan cepat. Luming, aku adalah Potian Jiao ke-6 dari klan surgawi, dan leluhurku adalah Kaisar Abadi Kosmos setengah langkah. Jika kamu berani membunuhku, alam semesta primordial akan dikubur untukmu. Chang Tianxia meraung. Chang Tianxia sombong, dan dengan karakternya, dia tidak akan mengangkat kekuatan di belakangnya untuk mengancam Luming. Tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, jika dia tidak meningkatkan kekuatan di belakangnya dan mengancam Luming, dia akan mati. Orang-orang di dunia bawah dapat mengabaikan ancamannya, tetapi orang-orang di dunia yang harus memikirkannya. Di dunia yang, klan surgawi adalah langit. Jika Anda membunuh roh jahat dari klan surgawi, Anda akan benar-benar bertemu balas dendam yang mengerikan. Tapi Luming tidak tergerak dan matanya dingin. Ini adalah alam rahasia penciptaan selama Liusa tidak mengatakan apa-apa, dia tidak percaya ada yang tahu bahwa dia membunuhnya. Rahasia penciptaan harus dapat mengisolasi deduksi. Luming sangat cepat, dan dalam waktu singkat dia mendekati Chang Tianxia, meraihnya dari langit dengan cakarnya, dan menikam Chang Tianxia dengan tombak besar. Xingtu, punah. Chang Tianxia meraung, dengan wajah mengerikan, tidak lagi melarikan diri, mendesak pedang Xingtu secara ekstrim, melawan 5 lampu tombak. Chang Tianxia sekarang dalam keadaan terluka parah, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dengan putus asa, kekuatan tempur terkuat dalam sejarah telah meletus, dan 5 lampu tombak telah diblokir untuk sementara waktu. Tapi pikiran Luming bergerak, diagram 10.000 dao berputar, dan kitab pedang Xingtu bergerak, memotong cahaya pedang yang menakjubkan, menghancurkan serangan Chang Tianxia sekaligus. Satu demi satu, bintang-bintang besar membombardir Chang Tianxia. Tidak. Chang Tianxia meraung dengan enggan, terutama ketika dia akan mati di bawah kitab suci pedang Xingtu pada akhirnya, bahkan lebih tidak rela. Luming, tunggu sebentar. Dari belakang, suara cantian Liusa datang. Serangan Luming sedikit melambat, dan kekuatannya sedikit melemah. Bum bum bum. Bintang-bintang besar menghantam Chang Tianxia menjerit, setengah tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Chang Tianxia Ben terbaring di tanah, napasnya sangat lemah, dan akarnya penuh retakan. Cedera semacam ini sudah sangat serius, bahkan jika teknik 7 cedera bertentangan dengan langit, Chang Tianxia saat ini tidak akan memiliki kekuatan tempur sedikitpun.
Jika bukan karena penarikan kekuatan Luming barusan, Chang Tianxia pasti akan mati. Chang Tianliusa terbang. Apakah kamu akan membiarkannya pergi? Apakah kamu takut jika aku membunuhnya, kamu akan dikenal oleh orang-orang kuat dari klan surgawimu? Luming memandang Chang Tianliusa dan mengajukan pertanyaan. Ya, alam semesta setengah langka dan alam semesta memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi, kami tidak dapat memprediksi. Chang Tianliusa mengangguk. Tempat ini adalah alam rahasia penciptaan, yang dihalangi oleh kekuatan penciptaan, jadi bisakah mereka menyimpulkannya juga? Itu tidak dapat disimpulkan secara langsung, tetapi saya tidak mati. Saya telah melihat semua ini. Ada adegan-adegan ini jauh di dalam kesadaran saya. Jika mereka menyimpulkan dari saya, mereka dapat mengetahui kebenarannya. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, begitu itu benar-benar ditemukan, itu akan sangat tidak menguntungkan bagimu, kata Chang Tianliusa dengan serius. Luming terdiam, apakah dia akan membunuh Chang Tianliusa? Jelas tidak mungkin. Luming, kamu tidak bisa membunuh, tapi aku bisa membunuh, bahkan jika itu disimpulkan oleh kekuatan besar itu tidak masalah. Bagaimanapun, Chang Tianxia ingin membunuhku terlebih dahulu, dan aku baru saja membunuhnya kembali. Kata Chang Tianliusa. Di belakang Chang Tianxia ada pembangkit tenaga setengah langkah tingkat kosmik, dan ada juga di belakangnya, dia tidak takut sama sekali, bahkan jika disimpulkan, itu akan baik-baik saja. Oke, serahkan padamu. Akhirnya, Luming mengangguk. Chang Tianliusa, kamu wanita jahat, kamu sepasang anjing, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Chang Tianxia tahu bahwa dia akan mati dan mulai mengutuk dengan gila. Engah. Cahaya pedang meledak, pedang perang Chang Tianliusa menembus asal Chang Tianxia. Meskipun Chang Tianliusa terluka parah, Chang Tianxia sudah sering mati. Akarnya penuh retakan dan akan hancur kapan saja. Tidak sulit bagi Chang Tianliusa untuk membunuhnya. Dengan satu sentuhan, akar Chang Tianxia meledak, dan jiwanya terbang menjadi abu dan dimusnahkan dalam cahaya pedang. Segera setelah itu, sebuah kotak giok muncul di atas kepala Luming dan di atas kepala Chang Tianliusa. Ini adalah hadiah. Hadiah Luming adalah untuk membunuh Sui Bian dan 6 tetua, dan Chang Tianliusa secara alami adalah hadiah untuk membunuh Chang Tianxia. Luming membukanya dan menemukan bahwa ada 10 tetes cairan di dalam kotak giok. Cairan itu seperti mutiara, mengepul, jernih, dan memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Apa ini? Luming tidak mengenali cairan ini sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa membunuh Sui Bian setidaknya akan memberi penghargaan kepada seorang prajurit peri atau kitab suci peri, tetapi dia tidak berharap itu menjadi 10 tetes cairan khusus. Ini adalah cairan kekacauan. Chang Tianliusa berjalan mendekat dan melihatnya, matanya berbinar. Apa peran Chaos Liquid? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah hadiah untuk memenggal Sui Bian dan 6 tetua. 5472. Cairan caotik tidak berguna bagi makhluk abadi sejati, tetapi sangat berguna bagi alam abadi sejati. Jika peri sejati ingin membuat terobosan, dia harus mengubah dirinya sendiri, dari dalam keluar, secara menyeluruh. Satu transformasi adalah untuk mencapai lompatan, dan kekuatan melonjak, tetapi terlalu sulit untuk diubah, dan terkadang harus bergantung pada benda asing. Cairan caotik adalah sejenis harta karun yang membantu pembusukan celestial sejati. Ini memiliki fungsi yang sama dengan obat abadi. Banyak obat abadi juga membantu pembusukan celestial sejati dan dapat membantu celestial sejati menemukan peluang untuk transformasi. Chang Tianliusa menjelaskan. Mata Luming berbinar, harta yang bisa membantu terobosan abadi sejati benar-benar berharga, dan dalam arti tertentu, itu tidak lebih buruk dari prajurit abadi. Apakah itu berguna untuk Raja Peri? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu terlalu sedikit tentang makhluk abadi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah makhluk abadi dari 9 kesengsaraan, dan dia hanya selangkah lagi dari keabadian sejati. Itu dipelajari dari Chang Tianliusa. Percuma saja. Chang Tianliusa menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, kesulitan transformasi Raja Abadi adalah 100 kali lipat dari abadi sejati. Hampir semua obat abadi tidak berpengaruh, dan Chaos Liquid secara alami tidak berpengaruh. Bagaimana Raja Peri menerobos? Saya tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada para tetua Raja Peri di klan, dan dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang tahu bagaimana Raja Peri harus menerobos dan bagaimana mengubahnya. Untuk menemukan jawabannya, Chang Tianliusa menjelaskan, dan kemudian membuka kotak giok di tangannya. Di kotak giok Chang Tianliusa, ada juga Chaos Liquid, tetapi ada 5 tetes lagi, total 15 tetes. Tampaknya hadiah untuk membunuh 6 pelaku kejahatan lebih banyak. Luming, ini dia. Chang Tianliusa menyerahkan kotak giok kepada Luming. Berikan padaku. Tentu saja, hadiah ini harus menjadi milikmu.
Chang Tianxia dikalahkan olehmu, dan tidak ada kekurangan chaos liquid di klanku. Chang Tianliusa tersenyum. Lu Ming mengangguk, dan menyimpannya. Lihat apakah ada orang di sekitar yang bersembunyi. Lu Ming berkata, indera spiritual terpancar, dan pada saat yang sama sosok itu seperti listrik, mencari daerah sekitarnya. Pembunuhan Chang Tianxia tidak boleh diekspos, dan jika ada orang lain yang dirahasiakan, itu pasti akan terungkap. Chang Tianliusa mencari bersama, untungnya, mereka mencari dengan sangat hati-hati, dan akhirnya memastikan bahwa tidak ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Kemudian, Chang Tianliusa menempatkan mayat Chang Tianxia di bawah pohon besi ciptaan, tenggelam ke bumi, dan diserap oleh pohon besi ciptaan. Segera setelah itu, buah kristal darah di pohon besi ciptaan akhirnya matang, mempesona. Saya ingat Chang Tianxia masih memiliki 4 bawahan, saya tidak tahu di mana mereka berada. Kata Lu Ming. Sudah dibunuh olehku. Setelah saya berpisah dari Anda sebelumnya, saya menyelinap kembali secara rahasia. Pertama, saya menghapus 4 bawahan Chang Tianxia, dan kemudian bertindak atas Chang Tianxia. Chang Tianliusa menjelaskan bahwa dia duduk bersila di bawah pohon besi ciptaan, mengambil beberapa pil, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ming duduk di samping, melindungi Dharma Chang Tianliusa. Bagaimanapun, dibutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk bola memperbaiki artefak. Setelah 2 hari penuh, Chang Tianliusa kembali ke kondisi puncaknya. Dan Qiu masih sepenuhnya menyempurnakan artefak dan komponen. Ngomong-ngomong, apa tujuanmu memelihara pohon besi ini? Lu Ming bertanya. Meskipun dia diam-diam menguping dan tahu sedikit, dia masih ingin bertanya lebih jelas. Chang Tianliusa merenung sejenak tanpa menyembunyikannya, dan berkata, saya yakin Anda juga telah mendengar bahwa beberapa leluhur alam semesta di klan saya sangat tergoda untuk harta karun dalam rahasia penciptaan. Untuk melatih kami dengan kemampuan hebat, ada hanya satu syarat bagi kita, yaitu untuk mendapatkan harta karun seperti itu, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Begitu kita mendapatkan harta karun semacam itu, pasti ada hadiah yang besar. Nama harta karun semacam itu, kami menamai komponen prajurit periciptaan, dan pohon besi ini dapat menyerap daging dan jiwa makhluk lain, dan menghasilkan buah kristal darah. Buah kristal darah dapat menarik komponen prajurit periciptaan. Apa peran artefak prajurit abadi, bahkan yang kuat di alam semesta bertekad untuk menang? Lu Ming terus bertanya. Saya tidak tahu persis apa fungsinya. Dikatakan bahwa itu disempurnakan oleh Sang Pencipta. Kata Chang Tianliusa. Lalu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang alam rahasia penciptaan? Di sini, mengapa ada hadiah untuk membunuh? Lu Ming terus bertanya, ada terlalu banyak keraguan di hatinya. Saya benar-benar tidak tahu ini. Ini sebagian besar merupakan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Chang Tianliusa menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, selanjutnya, kemana kamu akan pergi? Saya ingin berjalan-jalan dan bertemu peluang, apakah Anda ingin tinggal di sini selamanya? Lu Ming bertanya. Ya, aku akan tinggal di sini. Buah kristal darah telah matang. Mungkin komponen prajurit periciptaan akan segera tertarik. Kata Chang Tianliusa. Lu Ming ingin mengatakan bahwa artefak yang Anda tunggu sudah ada di perut Qiu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia masih menahan diri. Lebih baik tidak mengatakannya. Lagi pula, dia berniat untuk menelan sepotong prajurit periciptaan itu sendirian, begitu dikatakan, itu tidak akan menyulitkan Chang Tianliusa untuk melakukannya. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu komponen prajurit abadi penciptaan, dan Chang Tianliusa akan terus menunggu, mungkin dia bisa menunggu yang baru. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Lu Ming mengangguk, bangkit dan berencana untuk pergi. Lu Ming. Di belakang, ada suara Chang Tianliusa. Lu Ming berbalik dan menatap Chang Tianliusa yang heroik. Dia mengingat adegan yang tersisa di benaknya lagi, dan hatinya sedikit rumit. Lu Ming, kita masih berteman. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu masih bisa pergi kepadaku. Chang Tianliusa berkata dengan lembut. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk, dan kemudian dia mengguncang tubuhnya dan bergegas pergi. Chang Tianliusa menatap kosong ke arah Lu Ming pergi, terkejut dengan linglung. Dalam benaknya, ada juga adegan dari sebelumnya, dan rona merah muncul di wajahnya yang sedikit heroik, dan dia berbisik, Lu Ming, jika betapa bagusnya itu. Adalah bahwa Anda juga anggota klan surgawi, atau saya bukan anggota klan surgawi. Selanjutnya, Lu Ming terus bergerak, mencari harta karun lainnya. Ada banyak harta di alam rahasia penciptaan, dan Lu Ming memang mendapatkan banyak. Selama periode ini, saya sering bertemu orang-orang dari dunia bawah, dan tidak ada pengecualian, para master di dunia bawah ini dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming dan berubah menjadi hadiah Lu Ming. Waktu terasa cepat, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata.
Selama sebulan terakhir, bola masih menyempurnakan dan menciptakan tentara peri. Pada saat yang sama, di alam rahasia penciptaan, kekacauan menjadi semakin banyak, dan pembunuhan terus berlanjut. Setiap hari, banyak tuan mati dalam pertempuran, dan darah menodai tanah. Di lembah tertentu, di sini, berkumpul sekelompok master top dari suku Huangtian. Di antara mereka, ada 6 dari 6 penjahat jahat dari klan Huangtian. Huangtian Xiangming, hati kudus Huangtian, terdaftar dengan mengesankan. 5473. Sudah lebih dari sebulan. Buah kristal darah yang kita kendalikan semuanya matang, tetapi hanya sepotong tentara peri ciptaan yang tertarik. Ada apa? Huangtian Xiangming mengerutkan kening. Saya berspekulasi bahwa ada tempat terpusat untuk komponen senjata perikreasi, dan komponen senjata perikreasi yang tersisa mungkin ada di sana. Jika kita dapat menemukannya di sana, kita bisa mendapatkan semua komponen senjata perikreasi di tangan kita. 6 jalan ajaib rusak lainnya. Mata semua orang menyala, berkilau dengan cahaya keserakahan. Jika Anda bisa mendapatkan bagian yang tersisa dari prajurit periciptaan, itu pasti akan menjadi pujian yang luar biasa. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkannya? Aku mungkin punya cara. Pada saat ini, salah satu penjahat Liu Po angkat bicara. Orang ini bernama Hati Kudus Huangtian, dan berasal dari faksi yang sama dengan Hati Kudus Huangtian, tetapi beberapa kali lebih awal dari Hati Kudus Huangtian. Apakah kamu punya cara? Yang lain melihat ke Hati Huangtian. Saya dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Belum lama ini, saya memperoleh teknik kuasosian di medan perang peringkat abadi yang disebut mencuri dewa. Ini adalah semacam seni kuasa celestial seperti jiwa. Mungkin beberapa informasi dapat dicuri. Untuk mencari tahu di mana para prajurit peri berkumpul. Huang Tianshen berkata dalam hatinya. Oke, itu saja. Salah satu dari 6 penjahat jahat mengeluarkan sepotong senjata periciptaan, yang sangat mirip dengan bagian yang diperoleh Lu Ming, dan merupakan salah satu senjata tertentu. Hati Huang Tian mengambilnya, dan tiannya bersinar, dan jiwanya terbang keluar dan bergegas ke komponen prajurit peri. Kamu mengambil tindakan bersama untuk membantuku mengendalikan komponen prajurit periciptaan dan mengurangi perlawanannya. Suara Hati Huang Tian keluar. 5 penjahat pelanggar 6 lainnya segera menembakkan 6 balok, dan menekan artefak. Setelah beberapa waktu, jiwa Hati Huang Tian akhirnya terbang keluar dari artefak. Berhasil, saya mencuri jejak informasi dari kesadaran komponen prajurit periciptaan, dan tahu di mana fragmen prajurit periciptaan lainnya tinggal. Huang Tianshen berkata dalam hatinya. Mata semua orang menyala. Lalu apa yang kamu tunggu? Segera berangkat, dan jangan biarkan klan surgawi mengambil kesempatan. Seorang penjahat kekar 6 rusak. Segera, 6 penjahat jahat, dengan tuan lain dari klan Huang Tian, pergi dari sini, dipimpin oleh Hati Huang Tian, dan menuju ke barat. 2 hari kemudian, mereka tiba di tanah tandus. Menurut informasi yang diperoleh, tujuannya ada di sini di bawah tanah, mari kita gali dan lihat. Huang Tianshen berkata dalam hatinya. Kalian, mulai menggali. Huang Tian Xiangming memerintahkan orang-orang dari klan Huang Tian. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penggalian semacam ini. Yang lain segera mulai melakukannya. Tanah di alam rahasia penciptaan sangat padat. Bahkan 9 kesengsaraan kuasi abadi tidak mudah digali. Butuh beberapa jam untuk menggali lubang sedalam 1000 meter. Tapi tidak ada yang ditemukan. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada tempat latihan di bawah tanah ini, dan tidak terlalu dalam untuk menemukannya? Bagaimana itu bisa ditemukan setelah menggali ribuan meter? Huang Tian Xiangming menatap Hati Huang Tian. Saya hanya tahu perkiraan lokasinya. Lokasi tepatnya tidak terlalu jelas. Saya hanya bisa mencarinya perlahan dan menggali tempat lain. Huang Tianshen berkata dalam hatinya. Orang lain hanya dapat mengisi lubang yang sebelumnya digali dan menggali di tempat lain. Mengapa harus mengisi lubang? Saya takut orang lain akan menemukan keanehan setelah melewatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, klan Huang Tian menggali lebih dari selusin lubang besar sebelum dan sesudahnya. Akhirnya, di lubang ke-15, sebuah penemuan dibuat. Mereka menggali tanah, dan sebuah lorong muncul di bawah. Tepat di bawah, pergi. Setelah kita masuk, ingatlah untuk mengisi lubangnya. Hati Huang Tian memerintahkan, yang pertama bergegas turun, dan yang lainnya mengikuti. Di bawah lubang adalah lorong, sangat lebar, memanjang secara diagonal ke bawah. Yang aneh adalah bahwa dinding lorong itu halus dan cerah, dan menjadi merah menyala, seperti tirai lampu merah menyala. Mereka mencobanya, tembok itu kokoh dan abadi, bahkan 6 monster patah tidak bisa meninggalkan jejak di atasnya.
Setelah berjalan di sepanjang lorong untuk sementara waktu, mereka menemukan persimpangan di mana kedua lorong itu bersilangan. Huang Tianzhen, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak saluran, apalagi yang kamu tahu? Seseorang bertanya pada Huang Tianzhen. Huang Tianzhen mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat. Dia berkata, sulit bagi saya untuk mencuri isi kesadaran tentara perciptaan, tetapi hanya sedikit. Saya tidak tahu saluran ini dengan baik, kita bisa temukan mereka secara perlahan. NS. Huang Tianzhen berkata dalam hatinya. Mereka hanya bisa terus mencari. Lorong-lorong ini, seperti labirin, bersilangan dan memanjang ke segala arah, seperti jaring laba-laba, tersebar di bawah tanah di sini. Setelah upaya tak henti-hentinya, mereka akhirnya mendekati pusat sarang laba-laba ini, dan sebulan kemudian, mereka mencapai pusat sarang laba-laba. Di tengah jaring laba-laba adalah danau api. Di atas danau api, ada tungku. Tungku ini, bukan emas atau batu giok, sebenarnya terbuat dari api. Dapat dilihat bahwa ada dua komponen logam di dalam tungku. Ini adalah komponen dari tentara peri penciptaan. Benar saja, artefak prajurit abadi ada di sini, tetapi hanya ada dua bagian, yang sangat disayangkan bagi mereka. Menurut berita yang diturunkan dari leluhur alam semesta klan Huangtian, ada total 11 artefak di alam rahasia penciptaan. Dan 300 bintang tahun yang lalu, 4 dari mereka dibawa keluar oleh suku Huangtian dan Changtian, dan seharusnya ada 7 yang tersisa. Mereka sudah mendapat 1 potong, hanya 2 potong di sini, dan 4 potong seharusnya sudah keluar, seharusnya tertarik oleh buah kristal darah. Tapi 2 juga bagus. Sayangnya, apakah itu api danau api atau tungku api, suhunya sangat tinggi. Mereka hanya bisa berdiri di atas panggung di tepi danau api. Mereka berspekulasi bahwa ini adalah tempat di mana sang pencipta digunakan untuk memperbaiki pasukan, dan lorong-lorong itu, seperti rune besar, terjalin satu sama lain menjadi formasi besar, juga digunakan untuk memperbaiki pasukan. Aku tidak bisa pergi ke sana secara langsung, kita hanya bisa mengeluarkan artefak prajurit peri. Untungnya, kita membawa beberapa buah kristal darah. Huang Tianzhen mengatakan bahwa pada saat yang sama buah kristal darah muncul di tangannya. 26 pesona patah lainnya juga mengeluarkan buah kristal darah. Total 3 buah kristal darah, jelas bahwa buah kristal darah pada pohon besi ciptaan diturunkan oleh mereka. Kami menaruh buah kristal darah di sini, dan orang lain menyembunyikannya. Juga, kami akan mengirim beberapa orang untuk menjaga lorong. Jika ada orang lain yang menerobos masuk, kami dapat memberitahu kami tepat waktu. Kata Huang Tianzhen. Ini mudah untuk ditangani. Saya memiliki 1 set arah ibu dan anak di tangan saya. Kami berenam akan tinggal di sini, memegang arah ibu, dan yang lainnya memegang sub arai. Jika ada masalah, dorong sub arai induk akan segera mengadakan pertemuan. Tanggapan, kita juga bisa tahu tepat waktu. Kata hati kudus Huang Tian. 5474. Pada akhirnya, 6 monster patah dijaga di sini dengan pelat susunan, dan suku Huangtian lainnya memegang 12 pelat sub arai, tersebar ke 12 posisi berbeda di lorong, dan berpatroli erat untuk mencegah orang lain masuk. Setelah pengaturan, Huang Tianzhen dan yang lainnya meletakkan buah kristal darah di peron, dan mereka berenam bersembunyi di dekatnya, memadatkan napas mereka, menunggu artefak dikaitkan. Namun, kedua artefak ini tampaknya telah menemukannya sebelumnya, jadi saya sangat berhati-hati, dan memeriksa otak saya di tungku, tetapi tidak keluar. Sudah hampir 3 bulan sejak semua orang memasuki alam rahasia penciptaan. Pada saat ini, bola akhirnya bergerak dan terbangun dari tidur nyenyaknya. Qiu, sudahkah kamu memperbaiki pecahan dari prajurit perciptaan? Lu Ming bertanya. Itu tidak mudah, itu hanya sedikit penyempurnaan, nyaris tidak menyatu dengan diriku sendiri, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Aku yakin sekarang, bahkan jika kekuatan besar itu disimpulkan, mereka tidak dapat disimpulkan padaku. Bola fairway. Kamu sedikit lemah, dan kultivasimu belum membaik. Ada apa? Dalam imajinasi Luming, bola memurnikan artefak prajurit abadi, bahkan jika itu disempurnakan, basis kultivasi harus bisa meroket. Terlalu sulit untuk memperbaiki fragmen prajurit abadi. Tidak mungkin mencapainya tanpa bantuan sutra abadi 10.000 penyempurnaan sebelumnya. Bahkan sekarang, kekuatanku hampir habis. Ketika kekuatanku pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu, basis kultivasi secara alami dapat meroket. Luming, aku pasti akan menjadi abadi di hadapanmu. Berbicara soal lini belakang, bola penuh percaya diri. Itu bagus. Luming santai, dia benar-benar takut Qiu akan melukai fondasinya karena secara paksa memperbaiki fragmen-fragmen ciptaan tentara peri. Namun, meskipun saya hanya memperbaiki sedikit kali ini, kesadaran pada prajurit peri ciptaan benar-benar disempurnakan oleh saya.
Saya mendapat banyak informasi berguna tentang alam rahasia ciptaan ini, kata bola. Mata Luming berbinar, dan Qiu benar-benar mengetahui beberapa rahasia dari alam rahasia penciptaan. Cepat katakan padaku. Luming buru-buru mendesak. Ternyata misteri penciptaan ini adalah tempat di mana pencipta digunakan untuk memurnikan senjata. Komponen senjata penciptaan itu disempurnakan oleh pencipta, tetapi sebelum berhasil, pencipta menghilang. Sejak itu, tidak muncul, hanya 10 tersisa. Sepotong tentara penciptaan. Bola fairway. Ada apa dengan pohon besi, buah kristal darah? Dan mengapa kamu mendapat hadiah karena membunuh orang lain? Apakah kamu punya informasi yang relevan? Luming terus bertanya. Memiliki. Wajah Qiu menjadi serius, dan berkata, menurut berita yang saya dapatkan, ini adalah permainan yang diletakkan oleh pencipta, dan tujuannya masih untuk memperbaiki senjata. Senjata yang disempurnakan oleh sang pencipta tampaknya sangat penting, dan kondisinya sangat keras. Bahkan sang pencipta sulit untuk disempurnakan. Oleh karena itu, sebuah formasi misterius diletakkan dalam rahasia penciptaan, meninggalkan banyak harta, dan kemudian sengaja membiarkan medan perang tingkat peri menjadi peri sejati. Makhluk-makhluk di bawah memasuki alam rahasia ciptaan untuk bertarung dan mendapatkan hadiah. Mereka yang terbunuh akan diserap oleh pohon besi dan berubah menjadi buah kristal darah. Komponen senjata itu akan menelan buah kristal darah dan memperkuat diri mereka sendiri. Bahkan, itu juga merupakan metode bagi sang pencipta untuk memperbaiki senjata. Informasi yang saya dapatkan dari komponen peri penciptaan, di masa lalu, alam rahasia penciptaan akan dibuka sesekali. Puan dan roh jahat dari ras yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tingkat peri akan memasuki alam rahasia penciptaan untuk bertarung setiap kali, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh setiap kali. Pelaku kejahatan. Luming merasa sedikit kedinginan setelah mendengarnya. Sungguh metode yang kejam. Secara umum, sang pencipta perlu memperbaiki senjata, jadi dia sengaja mengatur putaran untuk memberi hadiah kepada master pelaku kejahatan yang menarik medan perang tingkat peri untuk masuk ke sini untuk bertarung, dan menggunakan jiwa daging dan darah mereka untuk menyusun komponen senjata. Dunia tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing. Di mata pencipta, makhluk di medan perang tingkat peri juga anjing gemuk. Luming, aku juga tahu alamat spesifik pelatihan militer pencipta. Seharusnya ada fragmen tentara penciptaan di sana. Apakah kita akan pergi? Bola fairway. Pergi, tentu saja aku ingin pergi. Luming segera memutuskan untuk berangkat. Pecahan-pecahan prajurit penciptaan tidak hanya bisa menjadi jatah bola, tetapi juga pasti akan membantu bola. Selain itu, tidak mungkin untuk membiarkan potongan-potongan prajurit peri yang diciptakan jatuh ke tangan klan surga. Apakah itu jatuh ke tangan klan Huangtian atau klan Changtian, itu tidak baik untuk Luming. Menurut panduan bola, tubuh Luming seperti lampu listrik, dan dia buru-buru pergi dari sini. Lebih dari 2 hari kemudian, Luming tiba di tujuannya. Bola terbang keluar, periksa dengan cermat. Seseorang telah berada di sini lebih dulu. Banyak tempat telah digali di tanah di sini. Meskipun mereka telah digali dan diisi, akan selalu ada perbedaan antara yang digali dan yang tidak digali. Bola fairway. Luming juga menemukan indera spiritualnya dan mengamatinya dengan cermat, dan dia melihat kelainan seperti yang diharapkan. Meski sudah diisi, dan permukaannya telah berpindah tangan dan kaki, sepertinya belum digali, tidak mudah untuk melihat jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat. Tetapi Luming dan yang lainnya datang dengan suatu tujuan, dan mereka secara alami akan mengamati dengan cermat, dan mereka dapat melihat kerumitannya pada pandangan pertama. Total lebih dari selusin lubang telah digali, dan salah satunya harus benar, mengarah ke tempat pelatihan. Kami akan mencarinya dengan cermat, kata Luming. Tanah di sini mengandung zat logam. Aku bisa langsung masuk ke bawah tanah untuk menonton, tunggu aku. Setelah bola itu diucapkan, itu jatuh ke lumpur dan tenggelam ke tanah. Setelah beberapa saat, bola itu keluar dan berkata, saya menemukannya, di sini, tetapi kandungan logam di tanah tidak cukup. Saya tidak dapat membawa Anda ke bawah. Anda harus turun dan menggali lubang yang dalam ini. Tidak masalah. Luming mengangguk. Jika berada di tempat seperti alam semesta primordial, dengan basis kultivasi Luming, dia bisa melarikan diri dari tanah tanpa menggali lubang untuk memasuki kedalaman tanah. Tapi di sini adalah alam rahasia penciptaan, bumi terlalu berat dan padat, dengan basis kultivasinya, tidak mungkin untuk melarikan diri. Luming mulai mengambil tindakan, tetapi lubang yang dalam yang telah digali itu halus dan tidak butuh banyak usaha untuk menggalinya, Luming menggalinya dengan mudah. Setelah menggali, Luming memasuki lorong bawah tanah. Saya tidak tahu siapa yang memasuki tempat ini sebelumnya, tetapi mereka jelas tidak lemah, mungkin mereka adalah klan Huangtian atau klan Changtian. Luming termenung. Namun,
Dia sekarang berada di Kongres Seni Tinggi Rakyat, tidak peduli apakah dia klan surgawi atau klan Huangtian, dia tidak takut. Hah! Luming dalam bentuk listrik dan bergegas maju di sepanjang lorong. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah persimpangan. Luming melihat sekilas bahwa ada 5 sosok di persimpangan. Huang Tianzu. Sinar niat membunuh melintas di mata Luming, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Klan Huangtian lebih baik, jika itu adalah klan Changtian, Luming masih sedikit cemburu. Bagaimanapun, dia sekarang milik Yang Jian, dan alam semesta primordial juga milik Yang Jian. Menghadapi klan Changtian, Luming pasti akan bertahan. Jika orang-orang dari klan Changtian terbunuh, itu akan menjadi malapetaka jika mereka diketahui oleh klan Changtian tingkat tinggi. Adapun klan Huangtian, itu akan baik-baik saja, bahkan jika mereka semua terbunuh, itu akan baik-baik saja. 5475. Luming tidak menyembunyikan napasnya, jadi begitu dia mendekat, dia ditemukan oleh klan Huangtian. Seseorang. Inspirasi arai. Seseorang menggeram, dan pada saat yang sama, napas seorang pemuda meledak dan berubah menjadi cahaya pedang, membunuh Luming. Pemuda ini sangat kuat, dia adalah seorang arogan berbakat yang berada di urutan kedua setelah roh-roh jahat Liu Chao, dan dia berada di kuasi abadi 9 kesengsaraan. Pada tingkat keabadian kuasi, sebenarnya tidak ada banyak saingan. Sayangnya, dia bertemu Luming. Luming mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang lawan, membuat lawan sulit untuk bergerak maju. Ini kamu, Luming. Pada saat yang sama, pihak lain juga mengenali Luming dan menggeram pelan. Menabrak. Luming tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menjepit jari-jarinya, dan dengan sekali klik, pisau pertempuran di tangan lawan langsung hancur, dan cakar Luming terus menusuk. 5 lampu tombak menembus tubuh lawan dan menghancurkan sumber lawan. Sekali tembak mati. Setelah membunuh salah satu Master Top, Luming menjaga tubuhnya tetap bugar, dan kemudian membunuh 4 orang yang tersisa. Tanpa ketegangan sedikit pun, 4 orang yang tersisa tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Luming, celahnya terlalu besar, keempat penguasa klan Huangtian semuanya dipenggal di seluruh senjata. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan keempatnya. Formasi, sepertinya berita telah menyebar. Luming melihat dis di tangannya dan berbisik, lalu meremasnya dengan keras, dan dis itu pecah berkeping-keping. Aku salah, aku sangat senang membunuh barusan, aku benar-benar lupa meninggalkan kata hidup untuk bertanya tentang situasinya, dan bertanya berapa banyak tuan dari klan Huangtian di sini. Luming memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Tapi itu tidak masalah. Dengan basis kultivasinya saat ini, selama keabadian sejati tidak muncul, dia tidak takut. Saya percaya tuan dari klan Huangtian akan segera datang ke sini. Saya hanya akan menunggu di sini. Lorong-lorong ini saling bersilangan di sini. Saya akan membuat masalah untuk diri saya sendiri. Luming berpikir, dan hanya duduk bersila di tempat. Pada saat yang sama, hadiahnya muncul, kali ini sebenarnya 5 botol pil. Pil yang diberikan oleh orang-orang yang membunuh klan Huangtian jelas tidak buruk, Luming menyimpannya dan mempelajarinya nanti ketika dia bebas. Danau api, tempat para prajurit memurnikan. 6 penjahat jahat telah menunggu, setelah berhari-hari, akhirnya ada gerakan. 2 potong tentara periciptaan, tampaknya menurunkan kewaspadaan mereka, terbang keluar dari tungku api dan ke dalam lautan api. Selama mereka tidak lama sebelumnya, 2 potong tentara periciptaan berhasil memasuki platform di pantai. Pada saat itu, mereka akan dapat menangkap komponen prajurit abadi. Pada saat ini, Arai induk bereaksi, pada posisi tertentu dari Arai, titik merah berkedip dengan cepat. Seseorang telah masuk. Wajah 6 roh jahat tenggelam. Sekarang adalah saat yang kritis, komponen prajurit periciptaan akan segera ditarik. Tidak ada kecelakaan, jika tidak, dengan kewaspadaan, akan lebih sulit untuk mengeluarkan 2 komponen prajurit periciptaan. Tidak bisa diganggu di sini. Aku akan pergi dan melihat. Di masa depan, orang akan terbunuh di tengah perjalanan. Seorang penjahat 6 rusak menyebarkan suara, sosoknya melintas, dan dia berjalan menuju lorong tanpa suara. Aku bersamamu. Pelaku kejahatan Liu Po lainnya berbicara dan mengikuti dengan diam. Mereka takut orang yang datang adalah penjahat klan surgawi, tidak aman untuk pergi ke 1 orang, dan pergi ke 2 orang, itu akan jauh lebih pasti. 26 penjahat rusak bergabung, dan bahkan jika mereka bertemu 3 atau 4 makhluk klan surgawi dari tingkat yang sama, mereka bisa mundur. 4 orang yang tersisa terus menunggu penciptaan tentara peri yang akan datang. Luming membuka matanya tiba-tiba dan melihat bagian tertentu. Di sana, 2 sosok datang dengan cepat. Itu jauh, dan aura menakutkan telah mengunci Luming. Luming. Segera,
kedua enam pesona patah mengenali Lu Ming. Lu Ming memenggal kepala Huang Tianxiangming sekali, dan ini mengejutkan banyak kekuatan klan Huang Tian, terutama beberapa penjahat top, yang memberikan perhatian khusus pada Lu Ming dan secara alami mengenali Lu Ming dalam sekejap. Bunuh saja dia. Salah satu dari 6 penjahat jahat minum sedikit, membunuh dengan kejam sedingin pisau. Dia tahu bahwa klan kita ada di sini, jadi dia berani menunggu di sini. Waspadalah terhadap penipuan, kita berdua menembaknya dengan cepat untuk menghindari masalah. Yang lain lebih berhati-hati. Kebanyakan orang mengetahui bahwa tempat ini ditempati oleh klan Huang Tian mereka, berani duduk di tempat yang sama, jelas mereka memiliki kepercayaan diri. Kedua penjahat Liu Po mengangguk diam-diam, bergegas menuju Lu Ming bersama-sama, mendekat pada jarak yang sama, dan tiba-tiba melancarkan serangan. Dua serangan mengerikan menyelimuti Lu Ming. Bagus untuk datang. Lu Ming minum rendah, tubuhnya bergegas ke tubuhnya, operasi tombak jari, dua cakar terus-menerus menyambar, balok tombak bersilangan dan bertabrakan dengan serangan keduanya. Bum bum bum. Ketiga sosok itu bertarung dengan sengit di lorong yang lebar, dan pertempuran itu sangat sulit untuk diselesaikan. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan semua kekuatannya, dan dia bahkan tidak menggunakan Trinity, dia hanya menggunakan tubuhnya yang sekarang untuk bertarung satu sama lain. Ini secara alami bertujuan. Pertama, Anda dapat menggunakan sisi lain untuk mengasah diri sendiri. Kedua, pelajari seni kuasa celestial dengan mencuri dari pihak lain. Tidak ada yang sederhana tentang seni kuasi abadi yang dikuasai oleh 6 monster patah dari klan Huang Tian. Anak ini benar-benar mencapai 9 kesengsaraan. Tanpa bantuan alam kosmik yang kuat, sangat mengerikan untuk berlatih begitu cepat, jadi saya tidak bisa tinggal. Kedua penjahat Liu Po bertukar dengan cepat dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Dua laut kosmik yin yang besar muncul dan menekan ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, di laut kosmik yin, sesosok wanita muncul masing-masing, melambaikan telapak tangannya dan menamparkan Lu Ming. Cahaya pistol yang ditembakkan Lu Ming tiba-tiba bergetar tanpa henti, jari-jarinya bergetar, dan ada perasaan pecah. Sosoknya dengan cepat mundur sebelum melepaskan kekuatan ini. Lajang saja, sangat sulit untuk bersaing dengan dua roh jahat, pikir Lu Ming. Sendirian, Lu Ming tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan penjahat Liu Po. Kekuatan aslinya, roh jahat Six Broken, dan panasnya sangat dalam. Meskipun kekuatan asal Lu Ming adalah dari tingkat abadi, ada semacam rune aneh dalam kekuatan asal dari 6 penjahat jahat, sehingga kekuatan asal mereka melonjak, dan itu tidak lebih buruk daripada kekuatan asal tingkat abadi. Selain itu, Six Broken Enchantress jelas merupakan bencana abadi terkuat, sangat kuat dalam semua aspek, ditambah dengan kuasa Xianxu yang kuat, adalah makhluk terkuat di bawah cara abadi yang nyata. Dengan tubuhnya yang sekarang sendirian, Lu Ming tidak memiliki banyak masalah melawan satu orang, tetapi melawan dua orang akan sangat sulit. Dengan gerakan pikirannya, Trinitas berputar, dan kekuatan ketiga tubuh bergabung, dan Lu Ming membunuh masa lalu lagi. Namun, Lu Ming masih memiliki beberapa keberatan, hanya menggambar dasi dengan keduanya, sehingga dia punya waktu untuk mengamati kuasa Xianxu satu sama lain. Ketiganya bentrok terus-menerus dan segera bertarung lebih dari 200 gerakan. Dua penjahat 6 pelanggar dari klan Huang Tian lebih ketakutan oleh perang Vietnam, dan kekuatan tempur Lu Ming masih lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Meskipun Lu Ming membunuh Huang Tianxiangming sekali sebelumnya, dia belajar dari Huang Tianxiangming bahwa Lu Ming seharusnya tidak lebih baik dari Huang Tianxiangming. Tetapi kinerja saat ini benar-benar tidak konsisten. Keduanya mundur, dan berencana untuk bersatu dengan 6 penjahat jahat lainnya untuk mengepung dan membunuh Lu Ming. Lu Ming melihat niat pihak lain dan tidak memegang tangannya sekarang.